Bab 611 pulang ke rumah untuk makan malam keluarga yang menyenangkan. Berengar duduk bersandar di kereta kerajaan dengan segelas minuman di tangannya sambil mengamati pemandangan Austria yang berlalu. Sejak penyatuan Jerman setahun yang lalu, kemajuan substansial telah dicapai di jalur kereta api nasional Jerman, dan meskipun masih jauh dari selesai, banyak kota di Jerman Selatan kini terhubung dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kaisar muda itu menyesap minumannya sebelum meletakkannya di meja di hadapannya. Kereta dapur telah menyiapkan makanan hangat, dan Berengar menikmati salah satu sarapan favoritnya. Dengan memperkenalkan kentang, banyak makanan pokok Jerman dari masa lalu Berengar kini telah diperkenalkan ke kekaisarannya. Di antaranya adalah hidangan yang disebut Bauernfrühstück, yaitu hidangan yang terbuat dari kentang goreng, telur, daun bawang, peterseli, keju, serta bacon dan ham. Dengan segelas susu hangat di sampingnya, Berengar menyantap sarapan ini dengan senyum puas di wajahnya. Akhirnya, seorang pelayan menghampiri Berengar dan menyerahkan sebuah laporan telegraf. Setelah itu, wanita muda itu bergegas pergi tanpa suara, meninggalkan Kaisar Jerman sendirian. Berengar menunggu hingga makan malamnya selesai untuk membaca laporan di tangannya. Ketika ia melakukannya, ia tak kuasa menahan senyum. Laporan ini memuat berita terbaru dari konflik di Ibria. Selama kepergiannya, Madrid telah jatuh, dan pasukan Jerman Granada bergerak lebih jauh ke utara, berusaha menghentikan respons apapun dari dunia Katolik sebelum mereka dapat melewati pegunungan Pyrenees. Tampaknya pemulihan Al-Andalus sudah di depan mata. Ia hanya perlu duduk dan menunggu pasukannya menyatukan wilayah-wilayah di bawah kekuasaan dinasti Al-Fadl. Sambil menatap keluar jendela, Berengar merenungkan semua yang telah terjadi padanya baru-baru ini. Jika ada satu hal yang meninggalkan rasa gelisah di hatinya, itu adalah pertemuannya saat mengunjungi hutan Baduhena. Sejak saat itu, ia telah membentuk Departemen Arkeologi Pemerintah untuk menggali informasi apapun yang dapat mereka temukan tentang dewa-dewa kuno Germania, namun terlepas dari segala upaya yang telah mereka lakukan, tidak ada yang terungkap. Atau setidaknya tidak ada yang belum ia ketahui. Karena itu, ia hanya bisa mendesah pasrah sambil merenungkan kata-kata yang diucapkan gadis itu kepadanya. Akhirnya, ia membiarkan masalah ini berlalu. Apakah para dewa benar-benar ada, dan apakah mereka punya rencana untuknya, akan terungkap seiring waktu. Untuk saat ini, ia akan fokus mengamankan posisi kekaisarannya di dunia. Kini setelah kekaisarannya bersatu, dan berada di jalur industrialisasi, ia perlu mengamankan banyak sumber daya tersembunyi di dunia jika ia ingin mengubah Jerman menjadi pusat kekuatan industri yang diinginkannya. Berjam-jam berlalu sementara Berengar merenungkan tindakannya, dan akhirnya kereta tiba di Kufstein, tempat garda kekaisaran membawanya kembali ke istana kekaisaran Kufstein. Begitu pintu terbuka, sepasang tangan mungil dan pucat mencengkeram mata Berengar, sementara suara sensual memasuki telinganya. Tebak siapa? Berengar tersenyum sebelum menjawab pertanyaan itu dengan penuh percaya diri. Linde, sayangku, aku terkejut disambut dengan cara seperti itu. Si cantik berambut merah langsung melepaskan cengkeramannya dan memasang ekspresi cemberut saat menyadari permainannya telah hancur. Namun, ia segera pulih dan fokus pada hal-hal yang lebih penting. Jadi, saya dengar Anda telah mengamankan perdamaian dengan kerajaan-kerajaan Muslim. Saya harus bilang, saya terkesan. Itu bukan hal yang mudah. Berengar terkekeh mendengarnya. Tak ada hal penting yang luput dari pendengaran wanita ini. Ia sama sekali tak terkejut bahwa wanita itu telah mengetahui apa yang telah ia capai bahkan sebelum diumumkan secara resmi. Karena itu, ia hanya menggelengkan kepala sebelum memberikan beberapa detail menarik. Meskipun saya yakin Anda sudah tahu, izinkan saya memberitahu Anda secara langsung. Saya yakin saya telah menciptakan perdamaian jangka panjang antara umat Kristen dan Muslim, mungkin tidak demikian halnya dengan umat Katolik. Saya yakin mereka akan marah ketika mendengar apa yang telah kita capai. Namun, melalui negosiasi yang alot, kita telah menyelesaikan perselisihan yang telah berlangsung berabad-abad di Tanah Suci. Linde sama sekali tidak terkejut ketika Berengar mengungkapkan informasi ini. Ia cenderung mengawasinya dengan ketat saat Berengar pergi. Ada banyak orang di sisinya yang melaporkan urusan kaisar kepada kepala mata-mata veterannya. Mungkin bisa dibilang obsesif, tetapi Linde ingin memastikan Berengar aman, dan yang lebih penting, berperilaku baik selama di luar negeri. Setelah ia membawa pulang Yasmin tanpa pemberitahuan, Linde berusaha keras memastikan Yasmin tahu semua yang dilakukan suaminya selama di luar negeri. Hal terakhir yang ia butuhkan adalah suaminya membawa pulang pelacur asing lagi. Bicaralah tentang iblis, dan dia akan muncul. Saat Linde memikirkan hal ini, Yasmin memasuki ruangan dan memeluk Berengar seperti lamprey sambil mencium lehernya. Selamat datang di rumah, suamiku. Linde tertegun melihat ini. Tindakan Yasmin benar-benar bertentangan dengan apa yang telah disepakati istri-istrinya sebelumnya. Selain poin perdebatan ini, ada aspek lain dari pertunjukan intim itu yang mengganggu sang mata-mata veteran.
Jika ada satu perempuan di harem Berengar yang mengancam si cantik berambut merah, itu adalah sang Putri Mor. Lagi pula, Yasmin tak lebih dari istri yang sempurna bagi Berengar, sedemikian rupa sehingga ia bahkan sama sekali tak terlibat dalam drama keluarga, merasa dirinya tak terlibat. Ketika Berengar melihat Yasmin, ia mencium bibirnya dan menceritakan apa yang telah ia capai selama ia tak ada. Kalian seharusnya senang mengetahui bahwa aku telah membawa perdamaian dan kesejahteraan bagi kedua bangsa kita. Aku seorang diri telah mengakhiri permusuhan antara umat Kristen dan Muslim, atau setidaknya memulai jalan panjang menuju hasil tersebut. Yasmin membelai rambut pirang Berengar yang disisir ke belakang dan memuji usahanya. Itu suamiku. Tak ada pria yang lebih hebat darinya. Ketika Berengar mendengar ini, dia terkekeh sebelum mengingat sesuatu. Oh ya, aku bertemu sepupumu saat aku di Konstantinopel. Kau tidak pernah memberitahuku bahwa dia menikah dengan Sultan Timurid. Wajah Yasmin memucat mendengar ini. Ia hanya menyilangkan tangan dan melontarkan komentar sinis tentang perempuan itu. Pelacur itu. Aku sungguh tak peduli mendengar tentangnya. Respons yang begitu keras membuat Berengar yakin pasti ada konflik di antara kedua sepupu yang tampak begitu mirip itu. Namun, jika Yasmin tidak mau membicarakannya, ia tidak akan memaksanya. Sebaliknya, ia mencengkeram bokong montok perempuan itu dan membisikkan kata-kata manis ke telinganya. Dia tak ada apa-apanya dibandingkan dirimu. Malahan, dia hanyalah versi diskon dari Putri Mor yang cantik, yang beruntung bisa kupanggil istriku. Yasmin terkekeh saat mendengar ini sebelum memukul hidung suaminya dengan jari telunjuknya. Jaga sikapmu. Aku sudah menyiapkan makanan untuk kedatanganmu. Aku tidak mau makanannya rusak. Mendengar itu, Berengar terkekeh dan mengangguk. Kesenangan di kamar tidur harus ditunda nanti. Lagi pula, hanya sedikit hal yang lebih dibenci Berengar daripada makanan yang terbuang. Baiklah. Bagaimana kalau kita lanjut ke ruang makan? Setelah mengatakan hal ini, dia melihat ke arah Linde, yang telah sepenuhnya dikesampingkan oleh saingannya, dan memintanya untuk bergabung dengan mereka. Linde, ikut kami. Aku yakin apapun yang dimasak Yasmin pasti lezat. Si rubah betina berambut merah menatap Yasmin dengan tak percaya. Ia tahu betul kejutan yang menanti kekasihnya di ruang makan. Namun, ia terkejut melihat Putri Mor itu telah mencuri perhatiannya. Meskipun demikian, ia tetap tersenyum manis saat menerima syarat Berengar dan meraih tangannya, menuntunnya ke ruang makan. Sambil melakukannya, ia menatap tajam Yasmin, diam-diam memarahi perempuan itu atas tindakan mencurinya. Yasmin hanya menyeringai menanggapi. Terkadang kecemburuan Linde terlalu menggemaskan. Yasmin tahu betul bahwa dari semua wanita Berengar, si rubah betina berambut merah adalah favoritnya, dan meskipun begitu, gadis itu tetap bersikap bermusuhan kepada siapapun yang terlalu dekat dengan kekasihnya. Berengar tidak menyadari persaingan sengit yang terjadi antara kedua pengantin kesayangannya dan malah memasuki ruang makan dengan ekspresi gembira. Begitu ia memasuki ruangan, ia terkejut melihat semua istri dan anak-anaknya hadir. Ini adalah pertama kalinya setelah sekian lama mereka menikmati makan malam keluarga besar bersama. Biasanya, setidaknya satu anak tidak hadir saat makan bersama keluarga karena usianya. Namun, saat ia menatap mata riang anak-anaknya dan ibu-ibu mereka yang cantik, yang merawat mereka, ia tak kuasa menahan senyum. Maka, dengan senang hati ia duduk di ujung meja dan mempersiapkan diri untuk makan malam keluarga yang lezat. Bab 612 Serigala dan Sosis Hati. Di dalam ruang makan Istana Kekaisaran Jerman, keluarga von Kufstein duduk bersama dan makan malam untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Berengar menatap anak-anaknya dan tersenyum. Rasanya sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka berkumpul bersama anak-anaknya di satu tempat. Sementara Kaisar Jerman sedang memeriksa anak-anaknya, seorang anak laki-laki sedang asyik menyantap makanannya dengan ekspresi gembira. Hans, seperti ayahnya, adalah seorang pencinta makanan yang lahap, dan sangat menikmati hidangan asing yang dimasak Yasmin setiap kali ia berada di dapur. Meneladani buku panduan ayahnya, putra mahkota tersenyum dan memuji keterampilan sang koki. Ibu Yasmin, masakan ibu memang enak sekali, seperti biasa. Pujian seperti itu membuat Putri Mor tersenyum lebar sambil mengacak-acak rambut pirang stroberi anak laki-laki itu. Setelah itu, ia menyajikan sepotong daging domba panggang lagi untuk putra sulung suaminya. Senang melihatmu sangat menyukainya, Hans, ini ada lagi. Hans tak ragu menggigit daging domba yang lezat itu. Sementara itu, Linde memelototi putranya. Anak laki-laki itu begitu cepat memuji masakan Yasmin, tetapi tidak masakannya sendiri. Maka, perempuan berambut merah itu buru-buru menyendok setumpuk kases patel yang telah ia siapkan untuk acara ini ke piring putranya, seolah-olah ia sedang bersaing dengan si cantik Mor. Hans, makanlah kases patel buatan ibu yakin kamu akan menikmatinya sama seperti domba buatan Yasmin. Hans tak membantah ibunya, dan segera mengambil sesendok mie dan menyantapnya dengan ekspresi gembira. Terima kasih Bu, masakanmu juga enak. Seperti biasa,
Anak laki-laki itu bertingkah seperti anak seusianya di dekat orang tuanya. Baik Linde maupun Berengar tidak sepenuhnya menyadari betapa cerdasnya anak laki-laki itu, atau rencana jahat yang telah tertanam dalam benaknya. Sedangkan Kaisar, ia mengerutkan kening saat melihat dua istri kesayangannya bersaing untuk mendapatkan kasih sayang putranya, bukan kasih sayang dirinya sendiri. Karena itu, ia memutuskan untuk mengobarkan api amarah dengan beralih ke salah satu istri lainnya. Honoria, bisakah kamu berbaik hati memberikan sosis hati dan roti gandum hitam ini? Ratu bajak laut muda itu langsung mengerti maksud suaminya dan mengeluarkan sepotong roti gandum hitam marmer yang telah dipanggang sempurna. Dengan terampil ia mengoleskan sosis hati ke roti panggang seolah-olah itu krim keju. Setelah itu, ia menyuapi Berengar sendiri, yang langsung membuat Linde dan Yasmin menatapnya dengan heran. Sini ayah, biar aku yang menyuapimu. Berengar dengan lahap menggigit camilan itu dan mengangguk puas. Sementara itu, putrinya, Helga, mengamati perilakunya dan berusaha keras menahan diri untuk tidak mengejek. Ia mungkin masih muda, tetapi bahkan ia bisa melihat permainan pikiran yang dimainkan ayah dan Honoria terhadap ibunya. Seolah tepat waktu, Linde cemberut dan menawarkan kases patelnya kepada Berengar juga. Sayangku, maukah kamu memberiku kehormatan dengan memberikan pendapatmu yang jujur tentang masakanku? Kaisar Jerman tersenyum sambil menyendok mie keju dan menyantapnya. Ia berusaha keras menahan rasa puasnya agar tak terlihat, berpura-pura merenung sejenak sebelum memberi Linde jawaban yang mengejutkan. Kurasa kamu terlalu matang. Aku beri nilai 6 dari 10. Linde menatap suaminya dengan kaget, sementara gadis-gadis lain menertawakan kemalangannya. Berengar sengaja memberinya ulasan buruk hanya untuk melihat reaksinya, dan itu berhasil dengan baik. Saat Linde cemberut seperti anak kecil, seorang tamu tak terduga muncul. Kucingnya, Midnight, berlari ke ruang makan dengan ekor mengembang, lalu melompat ke pangkuan tuannya. Tak jauh di belakangnya, seekor anak serigala yang lincah mengejar kucing itu dengan seringai bahagia di wajahnya. Ketika Linde melihat ini, dia langsung memarahi putranya karena membiarkan hewan peliharaannya keluar dari kandangnya. Hans, apa yang sudah kukatakan padamu tentang membiarkan makhluk itu berkeliaran bebas? Aku tidak peduli apa yang ayahmu katakan. Itu hewan liar, dan seharusnya diperlakukan seperti itu. Hans merasa sakit kepala akan segera menghampirinya ketika mendengar keluhan ibunya. Sejak ia mendapatkan anak serigala itu, ia telah melatihnya untuk mematuhi perintahnya setiap hari. Meskipun berasal dari alam liar, makhluk itu telah menjadi agak jinak dan praktis tidak berbeda dengan anjing peliharaan pada umumnya. Meskipun demikian, Linde tampaknya memiliki masalah dengan makhluk itu, entah itu rasa tidak suka dalam dirinya terhadap anjing secara keseluruhan, atau sekadar fakta bahwa ia takut pada binatang itu, ia telah melakukan segala hal yang ia bisa untuk menjaga hewan peliharaan sang pangeran tetap di dalam kandang dan menjauhkannya dari keluarga. Meskipun demikian, anjing itu berjalan menghampiri tuannya dan duduk sambil mengibaskan ekornya, menunggu perintah dari anak laki-laki itu. Melihat hal ini, Berengar cukup terkejut. Anak anjing ini baru berusia beberapa bulan, namun ia berperilaku seperti anjing Golden Retriever yang terlatih. Apakah makhluk ini benar-benar serigala? Namun, sesaat kemudian, anak laki-laki itu membuat ayahnya semakin terkejut ketika ia memberi perintah kepada serigala peliharaannya. Wolfgar, berbaringlah. Telinga serigala itu langsung tegak mendengar perintah itu, lalu segera mematuhinya. Ia berbaring dan menyandarkan kepalanya di atas cakarnya sambil menunggu tuannya menyelesaikan makannya. Dengan senyum puas di wajahnya, Hans menanggapi keluhan ibunya. Bu, lihat, Wolfgar terlatih dengan baik. Dia tidak akan pernah menyakiti siapapun kecuali aku yang memerintahkannya. Berengar menatap binatang buas itu dengan ekspresi penasaran. Ia tak menyangka putranya yang masih kecil begitu tertarik pada binatang. Karena itu, ia tersenyum saat mencoba meyakinkan Linde untuk menerima serigala itu. Namun, ketika ia menatap wanita itu sedang membelai kucing hitamnya dengan lembut sambil menatap tajam ke arah anjing pemburu itu. Sebelum Berengar sempat mengucapkan perintahnya, Linde membentak putranya. Jauhkan anjing rakus itu dari tengah malamku yang berharga, dan jauhkan dari saudara-saudaramu selagi kau di sini. Kalau terjadi apa-apa pada mereka, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Berengar segera memegang tangan Linde dan mencoba menenangkannya. Sayang, serigala itu sepertinya terlatih dengan baik. Aku ragu dia akan membahayakan anak-anak kita atau kucingmu. Sepertinya dia hanya bermain-main dengan tengah malam. Tidak ada alasan untuk begitu kesal. Terlepas dari kata-kata Berengar, Linde menolak untuk mengalah dalam masalah ini. Di matanya, betapapun jinaknya binatang itu, mungkin ia tetaplah binatang buas. Ia tak akan pernah mempercayai makhluk seperti itu di dekat anak-anak atau hewan peliharaannya. Jika bukan karena desakan Berengar untuk mengizinkan anak laki-laki itu memelihara serigala, ia pasti sudah membuangnya sendiri sejak lama. Di mata Hans, ibunya benar-benar bersikap tidak masuk akal.
Ia tahu betul betapa disiplinnya makhluk itu dan menduga ibunya memang tidak menyukai anjing. Fakta bahwa ibunya menyaksikan hewan peliharaannya mematuhi perintahnya dengan begitu saksama, dan masih menuntut untuk menjauhkannya dari saudara-saudaranya, menunjukkan betapa biasnya perempuan itu. Namun, ia tahu ini adalah pertempuran yang takkan dimenangkannya. Memikirkan hal ini, Hans bangkit dari tempat duduknya dan membungkuk kepada ibu dan ayahnya, berinisiatif untuk mengunci serigala peliharaannya untuk sementara waktu. Baiklah Bu, aku akan mengunci Wolfgar, kalau itu maumu. Setelah mengatakan ini, anak laki-laki itu memanggil anjingnya dan berlari menuju halaman tempat anjing itu berada. Begitu Hans sudah tak terdengar lagi, Berengar mendesah sebelum menatap Linde dengan ekspresi tegas. Apa kau benar-benar harus memaksa anak itu untuk mengurung hewan peliharaannya? Sepertinya dia benar-benar patuh padaku. Linde hanya memutar bola matanya ke arah suaminya sebelum menyesap segelas susu. Setelah itu, ia menjawab dengan nada angkuh. Sejinak apapun dia, binatang itu tetaplah serigala yang berbahaya. Dia harus dikurung dengan benar agar tidak membahayakan anak-anakku. Akan kujelaskan ini sejelas-jelasnya. Jika Hans terluka karena makhluk itu, aku akan menyalahkanmu sampai aku mati. Berengar hanya mendesah kalah sebelum menanggapi kritikan istrinya. Baiklah. Setelah mengatakan ini, ia kembali melahap makanannya, tak mau membuang energi untuk hal yang tak penting seperti itu. Setelah melihat betapa baiknya anak laki-laki itu memerintah hewan peliharaannya, Berengar yakin makhluk itu tidak akan menyakiti putranya. Namun, Linde benar tentang satu hal, mereka harus menjauhkan binatang berbahaya seperti itu dari anak-anaknya yang lain. Maka, setelah perdebatan ini selesai, Berengar kembali menikmati makanannya bersama seluruh keluarganya. Sore itu adalah sore yang relatif damai dalam kehidupan Kaisar Jerman. Bab 613 Dilema Kepausan. Paus Julius duduk di singgasana kepausannya dengan ekspresi lelah di wajahnya yang menua. Ia baru menjadi paus beberapa tahun sebelumnya, namun tampak seolah-olah telah menghabiskan puluhan tahun memimpin gereja. Setelah kekalahan yang tak terhitung jumlahnya melawan rivalnya di Eropa Tengah, ia hampir kehilangan semangat untuk melanjutkan perjuangannya melawan reformasi Jerman dan pemimpinnya yang terkutuk. Di tangannya, yang dipegangnya dengan longgar karena genggamannya yang melemah, terdapat sebuah catatan yang menceritakan peristiwa terkini di Iberia. Raja Felipe telah wafat, begitu pula pasukannya. Namun, itu bukanlah yang terburuk. Beberapa jam setelah Raja Spanyol yang bodoh itu menemui ajalnya, aliansi Jerman Granada telah memasuki Spanyol dan menaklukkan sebagian besar wilayahnya. Berengar, si terkutuk, telah dengan ahli memasang jebakan, dan Raja Spanyol langsung terjerumus ke dalamnya. Parahnya lagi, iblis terkutuk ini berani-beraninya memusnahkan salah satu dari sedikit cadangan alami sumber daya berharga milik umat Kristen, yang dikenal sebagai sendawa. Karena itu, harapan gereja untuk memenangkan perang salib yang akan datang melawan kekaisaran Jerman semakin tipis. Pemimpin dunia Katolik itu hanya bisa mendesah berat karena kalah, merenungkan alasan apa yang dimiliki Tuhan untuk terus menyiksanya sedemikian rupa. Saat Julius meratapi nasibnya, seorang kardinal memasuki ruangan dan berlutut di hadapannya. Wajahnya tampak gugup dan menggenggam erat laporan di tangannya, meremas kertas itu. Julius tahu bahwa apapun kabar yang diterima kardinal, itu bukanlah kabar baik. Maka, sambil mendesah berat, ia dengan berat hati meminta informasi itu. Ayo, katakan saja, berita buruk apa yang ingin kau laporkan padaku kali ini. Sang kardinal berusaha keras menatap mata Paus. Kata-kata itu menimbulkan sedikit rasa bersalah di hatinya, karena ia tahu ia selalu menjadi pembawa kabar buruk, terutama akhir-akhir ini. Namun, dalam keadaan paniknya, ia berhasil mengucapkan beberapa patah kata, sambil tergagap. Tanah suci, sudah jatuh. Pupil mata Julius melebar karena terkejut mendengar berita ini. Awalnya, ia mengira ia salah dengar. Lagi pula, Tanah Suci adalah milik Kekaisaran Bizantium, dan ia tidak menerima kabar dari timur bahwa Tanah Suci telah diserang. Karena itu, ia segera meminta klarifikasi atas apa yang baru saja dikatakan. Apa maksudmu, Tanah Suci sudah jatuh? Apakah ada jihad baru yang tidak kuketahui? Apa yang sebenarnya terjadi? Kardinal menyadari bahwa pilihan kata-katanya agak menyesatkan, tetapi tetap mengandung kebenaran. Meskipun demikian, ia meluangkan beberapa saat untuk menenangkan pikirannya sebelum berbicara tentang informasi yang diterimanya dari deklarasi publik Kaisar Bizantium. Kaisar Vetranis telah menyatakan bahwa ia mengizinkan kemerdekaan Tanah Suci. Setelah negosiasi yang cermat dengan Kekaisaran Timurid dan Kesultanan Muslim lainnya, mereka telah mendirikan republik yang terbuka bagi umat Kristen dan Muslim. Ini berarti bangsa Saracen kini berkuasa atas Tanah Suci. Bagaimana kita akan menanggapinya? Paus langsung bereaksi terhadap berita ini dengan mengambil sebuah buku di dekatnya dan melemparkannya ke arah kardinal dengan amarah yang meluap. Ia hampir tidak percaya hal seperti itu telah terjadi, dan meskipun Vetranislah yang menyuarakan perubahan mendadak ini, Julius tahu hanya satu orang yang mungkin bertanggung jawab atas kejahatan semacam itu. Karena itu,
ia tidak ragu untuk menyalahkan rival Jermannya itu. Dasar bodoh. Ini ulah Berengar, aku yakin. Dengan satu tangan, dia menghancurkan Ibria, dan dengan tangan lainnya, dia membawa kutukan ke Tanah Suci. Iblis ini tidak boleh dibiarkan mencemari kekristenan lebih jauh. Kita harus menanggapi serangan ini, mengirim pesan kepada setiap orang yang mampu. Tanah Suci harus direbut kembali. Mendengar keputusan itu, Kardinal terkejut dan langsung menyampaikan kebingungannya atas masalah tersebut. Tapi bagaimana dengan Ibria? Mendengar ini, Julius menatap Kardinal dengan ekspresi bodoh. Kabar dari Tanah Suci telah membuatnya melupakan keluh kesah yang dirasakannya beberapa saat lalu tentang situasi di Ibria. Sebagai paus, ia tidak mungkin membiarkan semenanjung Ibria menjadi perpanjangan dari dunia Muslim. Ancaman negara Islam di perbatasan Prancis adalah sesuatu yang tidak pernah dirasakan oleh umat Kristen selama berabad-abad, dan ia tidak ingin kembali ke masa itu. Namun, Tanah Suci perlu diutamakan, dan karena Julius tahu ia tak mampu menghadapi pasukan Jerman dan Granada di medan perang, satu-satunya peluangnya untuk meraih kemenangan di kedua medan perang tersebut adalah dengan memusatkan perhatiannya pada Yerusalem. Maka, dengan desahan berat, ia memutuskan bagaimana ia akan melanjutkan. Saya tidak akan menyerahkan rakyat Ibria kepada gerombolan Muslim yang kini berusaha menaklukkan dan mengendalikan mereka. Namun, kini menjadi sangat jelas bagi saya bahwa kita belum siap menghadapi kekuatan aliansi Jerman-Granada. Oleh karena itu, kita hanya bisa mendorong kemartiran dan memberi rakyat kita di Ibria sarana untuk melawan pendudukan mereka yang keji. Yang bisa kita lakukan adalah membawa kekuatan dunia Katolik ke Yerusalem dan merebut kembali Tanah Suci untuk diri kita sendiri. Sangat diragukan Berengar akan mengerahkan pasukan ke wilayah tersebut padahal ia telah menyerahkan perlindungannya kepada Kekaisaran Bizantium dan Timurid. Selama Kekaisaran Jerman tidak ikut campur dalam konflik kita punya peluang besar untuk menang. Lagi pula, kita telah menghabiskan beberapa tahun terakhir mempersiapkan perang dengan Berengar. Tentunya, sarana yang telah kita peroleh akan memungkinkan kita mengalahkan pasukan Bizantium dan gerombolan Muslim Kekaisaran Timurid. Ketika Kardinal mendengar alur pemikiran ini, seringai sadis terukir di wajahnya yang seperti tikus. Ia kini lebih memahami daripada sebelumnya bahwa gereja Katolik membutuhkan kemenangan gemilang, dan Berengar telah dengan begitu baik hati memberikannya kepada mereka melalui kemerdekaan Tanah Suci. Karena itu, ia membungkuk di hadapan Paus dan memintanya untuk memberikan perintah. Yang mulia, saya akan merasa terhormat untuk menyampaikan perintah Anda kepada para pengikut Anda selama Anda bersedia memberikan perintah tersebut. Dengan ini, seringai puas terbentuk di bibir Julius saat ia mengeluarkan dekrit yang akan membakar Yerusalem dalam api perang. Saya, Paus Julius, dengan ini mendeklarasikan perang salib untuk merebut kembali Tanah Suci dari bangsa Saracen yang saat ini mendiaminya. Tuhan menghendakinya. Mendengar ini, sang kardinal menyeringai nakal sambil menganggukkan kepalanya dan mematuhi perintah tersebut. Baiklah, aku akan mengerahkan ordo tentara salib dan kerajaan Katolik untuk segera bergerak menuju Tanah Suci. Yerusalem tidak boleh jatuh ke tangan bangsa Saracen. Setelah berkata demikian, Julius memecat agennya untuk memulai tugasnya. Baru setelah sendirian, ia ambruk ke tahta kepausannya, kelelahan tak terkira. Ia mengerahkan segenap tenaganya untuk mempertahankan topeng martabat dan kekuatannya. Ia tak percaya ia terpaksa memilih antara Ibria dan Yerusalem. Dengan pukulan keras tinjunya ke sandaran lengannya yang berlapis emas, Paus berteriak murka. Berengar von Kufstein, aku bersumpah demi Tuhan, suatu hari nanti aku akan memenggal kepalamu, dan akan menghapuskan garis keturunan ular berbisamu dari muka bumi selamanya. Setelah mengatakan ini, pria itu mendesah berat. Yang paling bisa ia lakukan hanyalah mengutuk namanya. Jika bukan karena si bodoh Simeon, mungkin gereja bisa saja menyingkirkan Berengar dari kekuasaan sebelum ia mendapatkan kekuatan untuk berdiri sendiri. Namun, dalam situasi saat ini, hal seperti itu mustahil. Kaisar Jerman mendapat dukungan militer terkuat di dunia, dan jaringan mata-mata tercanggih. Setelah serangan yang gagal terhadapnya, intelijen kekaisaran telah membentuk departemen khusus yang tujuan utamanya adalah mengumpulkan informasi tentang ancaman potensial terhadap keluarga kerajaan, dan untuk melawan upaya-upaya tersebut. Hampir mustahil untuk melukai sehelai rambut pun di kepala Berengar. Satu-satunya cara untuk membunuh pria itu adalah dengan melakukannya di medan perang, dan bahkan saat itu pun, Berengar belum terlihat dalam pertempuran selama kurang lebih setahun. Julius merasa bahwa tujuannya untuk merenggut nyawa pria itu semakin menjauh seiring berjalannya waktu. Satu-satunya hal yang dapat menenggelamkan kesedihan Paus adalah anggur, dan dalam jumlah yang melimpah. Maka, ia bangkit dari tempat duduknya dan meraih botol terdekat, lalu menuangkan isi minumannya ke dalam sebuah piala kaca Venesia tua. Sejak Berengar menemukan cara untuk memproduksi kaca bening secara massal, pasar Venesia telah mati suri, sehingga cangkir kuno seperti itu hanya digunakan oleh musuh-musuh Jerman yang paling dibenci. Setelah mengisi gelas hingga penuh, Julius kemudian melahap zat merah manis itu, membuatnya semakin mabuk.
Seandainya Berengar tahu bahwa ia menyebabkan Paus kecanduan alkohol, ia pasti akan senang dengan dirinya sendiri. Namun, ia tidak menyadari kenyataan tersebut, seperti orang lain, sehingga Paus perlahan tapi pasti tertidur di tengah hari, benar-benar tak berdaya oleh peristiwa-peristiwa yang baru saja terjadi. Bab 614. Pencarian emas dimulai. Berengar berdiri di dalam kantornya dan menatap peta rancangannya sendiri. Peta itu belum lengkap, karena dunia belum sepenuhnya dijelajahi pada era ini. Namun, terdapat jejak kekaisaran Jerman di Eropa Tengah, koloni-koloninya di Finland Utara dan Selatan, serta wilayah kekuasaan mereka di Karibia. Sederhananya, Berengar telah mengambil langkah pertama dalam membangun kekaisaran global. Namun, meskipun demikian, Berengar tidak puas dengan pencapaiannya saat ini. Masih banyak yang harus dilakukan, dan waktunya tidak cukup untuk menyelesaikannya dalam hidupnya. Hanya dengan berinvestasi lebih lanjut dalam kolonisasi, ia dapat mencapai 1/10 dari apa yang telah ia rencanakan untuk kekaisaran dinastinya. Karena itu, ia mengarahkan pandangannya ke wilayah baru yang belum ia jelajahi. Dengan Honoria di sisinya, dan Laksamana Agung barunya, seorang pria bernama Friedrich von Wolflingen, Berengar, memaparkan rencananya untuk koloni berikutnya. Jarinya bergerak dari tanah air hingga ke bagian kosong peta, menetap di antara dua koloni di dunia baru. Seandainya ia melihat peta dunia modern, jarinya pasti akan berada di atas wilayah yang dikenal sebagai Meksiko. Senyum gembira tersungging di wajahnya saat ia dengan berani menyatakan rencananya kepada istri dan laksamananya. Dengan kemampuan angkatan laut kita saat ini, dan kapal laut kelas Dominion pertama yang akan selesai dalam beberapa minggu mendatang, kita akan segera memiliki kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan sedemikian rupa ke dunia baru, sehingga tidak ada kerajaan yang kita temui yang dapat menandingi kekuasaan kita. Karena kekuatan militer yang baru ditemukan inilah saya berniat untuk mengerahkan seluruh kekuatan untuk kolonisasi dan menghubungkan kedua wilayah kita dengan wilayah ketiga di antaranya. Honoria langsung mencibir ketika mendengar gol ini. Di matanya, ini adalah upaya yang bodoh. Lagi pula, koloni-koloni yang ada masih belum sepenuhnya merdeka, namun Berengar begitu ingin menyerbu ke wilayah yang tak dikenal dan menaklukkan koloni ketiga. Terlepas dari perasaan ini, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Mengatakan dalam hatinya bahwa suaminya mengetahui sesuatu yang berharga yang terletak persis di tempat yang ditunjuknya. Bagaimana pria itu tahu informasi ini sungguh di luar nalarnya, dan terlepas dari segala upaya yang telah ia lakukan, ia tidak mendapatkan satu petunjuk pun tentang asal-muasal pengetahuan tersembunyi Kaisar Jerman itu. Meskipun ia bisa dengan mudah bertanya, ia yakin suaminya akan mengungkapkan rahasianya ketika ia akhirnya merasa ingin melakukannya. Saat Honoria mengamati tindakan Berengar, Friedrich tersenyum puas. Sejujurnya, Angkatan Laut Jerman begitu kuat sehingga tidak ada kerajaan di dunia ini yang dapat menandinginya. Karena itu, ia merasa sangat bosan sejak pertama kali bergabung dengan cabang khusus militer Jerman. Sementara ia bertindak sebagai penjaga pantai yang dimuliakan, mengamankan wilayah operasi Berengar dengan blokade yang kuat, pasukan Berengar meraih semua kejayaan di darat, dalam pertempuran, berjuang untuk penyatuan kekaisaran Jerman. Hal ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa rekrutan untuk cabang angkatan laut tertinggal dari angkatan darat dan penjaga perbatasan. Mayoritas pelautnya merasa kurang penting dalam peran mereka. Namun, zaman terus berubah, dan Berengar menghabiskan banyak uang untuk memulai upaya kolonisasinya. Tentu saja, hanya mereka yang paling terpercaya yang mengetahui informasi rahasia tersebut, sehingga angkatan laut menjadi penggerak utama dalam operasi ini. Sejak pertama kali berlayar menuju dunia baru lebih dari setahun yang lalu, Angkatan Laut Jerman dan personel beruntung yang dianggap cukup terpercaya untuk melihat tanahnya yang melimpah telah mulai memainkan peran penting dalam perkembangan kekaisaran. Kini Berengar telah mengalihkan perhatiannya ke sebuah koloni baru di pusat negeri yang asing dan asing ini. Prospek mempertahankan hubungan antara tanah air Jerman dan koloni-koloninya menggerakkan Friedrich, yang telah begitu bosan sejak ia mengambil alih posisi Lama Emery. Mungkin jika ia bekerja cukup keras, suatu hari nanti, ia juga bisa menjadi gubernur kolonial. Oleh karena itu, sementara Honoria mencemooh gagasan itu, Friedrich justru bersemangat dan menyuarakan dukungannya terhadap upaya tersebut. Dengan pembangunan kapal laut yang hampir selesai, kita akan segera dapat mengangkut lebih banyak sumber daya dan pasukan ke seluruh kekaisaran kita. Berkat upaya yang mulia, telegraf radio sedang dibangun di atas kapal kita, dan di dalam koloni kita, yang memungkinkan kemudahan komunikasi di luar negeri. Saat ini, koloni-koloni kita yang ada aman, dan dengan masuknya populasi yang kita terima sejak penyatuan tanah air, hanya tinggal menunggu tahun-tahun sebelum kita memiliki cukup penduduk untuk benar-benar menetap di dunia baru. Sementara itu, saya sangat menyarankan untuk menjelajahi wilayah lebih jauh di dunia baru ini dan mencari wilayah-wilayah kaya sumber daya untuk diklaim sebagai milik kita. Hanya dengan merebut aset-aset dunia ini kita dapat benar-benar berharap untuk membangun hegemoni global. Katakan apa yang kau inginkan dariku, dan aku akan mengarungi lautan untuk mewujudkannya.
Berengar tersenyum ketika mendengar antusiasme yang begitu besar terhadap upaya kolonisasinya dari Laksamana Agung terbarunya. Pria ini memiliki masa depan yang menjanjikan dalam perannya, dan karena itu Berengar tidak menyembunyikan niatnya. Pertama-tama, saya ingin Anda mengumpulkan armada yang cukup besar untuk mengangkut 1.000 orang ke dunia baru. Meskipun kapal-kapal laut kita dilengkapi dengan daya tembak yang cukup untuk melenyapkan ancaman apapun yang mendekatinya, tidak ada salahnya untuk bersiap menghadapi apapun yang mungkin terjadi di dunia ini. Tugas kedua kalian adalah memeriksa cukup banyak marinir untuk mengisi kapal-kapal ini dan bertindak sebagai pengamanan bagi upaya kolonisasi kita. Aku butuh marinir ini yang dilengkapi dengan senjata dan baju zirah terbaru. Itu artinya mereka akan mengenakan rompi nilon baru kita di balik tunik mereka. Ketiga, saya ingin Anda memeriksa daftar warga sipil yang akan diangkut ke semua koloni kita untuk pemukiman di masa mendatang. Saat ini, koloni kita merupakan benteng militer. Saya ingin mengubah hal itu dan mengizinkan pemukiman yang berkembang pesat di dalam perbatasan mereka. Kita tidak bisa bergantung pada militer untuk bertindak sebagai petani, penambang, dan peran penting lainnya yang dibutuhkan untuk mempertahankan koloni jangka panjang. Friedrich mengangguk setelah mendengar tuntutan ini. Ia memasang ekspresi percaya diri saat mengiyakan perintah kaisarnya. Aku akan menyiapkan segalanya sebelum kapal laut pertama kita meluncur dari jalur perakitan. Kolonisasi dunia baru adalah hal terpenting bagi kerajaan kita, dan aku tidak akan mengecewakanmu, kaisarku. Berengar tersenyum ketika mendengar kepastian tersebut dan menepuk bahu pria itu sebelum memuji usahanya. Bagus. Saya menantikan karir Anda. Pastikan Anda siap berangkat dalam 2 minggu. Jika Anda tidak memiliki pertanyaan lagi, Anda dipersilakan pulang. Setelah mengatakan ini, Laksamana Agung memberi hormat kepada kaisar sebelum pergi, meninggalkan Honoria sendirian bersama Berengar. Wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu. Berengar membawa pasukan jauh lebih banyak ke koloni baru ini daripada sebelumnya, dan tingkat kewaspadaan seperti itu tidak biasa untuk kepribadiannya. Kecuali jika ia sudah menyadari adanya ancaman besar di wilayah tempat mereka akan mendarat. Karena itu, Honoria tak dapat menahan diri untuk bertanya apa sebenarnya yang diketahui Berengar. Aku tahu raut wajahmu. Kau khawatir tentang koloni baru ini. Aku tidak tahu bagaimana kau tahu, dan aku juga tahu kau belum siap memberitahuku, tapi ada kekuatan yang luar biasa di lokasi baru ini, kan? Sesuatu yang belum pernah kita temui sebelumnya. Berengar menatap Honoria dengan ekspresi penasaran. Ia tidak tahu seberapa banyak masa lalunya yang diketahui wanita ini, tetapi karena Honoria tidak sengaja menanyakannya, ia tidak akan menceritakannya untuk saat ini. Namun, ia juga tidak akan berbohong tentang bahaya yang akan dihadapinya, sehingga ia menghela napas berat sebelum mengungkapkan pikirannya. Jika informasi saya benar, ada kekaisaran yang perkasa di wilayah yang ingin saya taklukkan. Mereka memiliki cadangan emas yang sangat besar, yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Saya membutuhkan emas itu untuk merangsang perekonomian saya, dan saya khawatir peradaban tak dikenal ini akan jauh lebih bermusuhan terhadap kontak pertama kita daripada penduduk asli yang Anda temukan di Finland Selatan. Honoria mendengus mendengar jawaban ini. Seperti dugaannya, Berengar tahu lebih banyak daripada yang ia akui. Ia langsung cemberut saat menyadari alasan Berengar tidak mengizinkannya ikut bersenang-senang. Jadi, kau mengirimku dalam misi menjelajahi wilayah yang tidak terlalu berbahaya sementara kau menaklukkan kekaisaran besar ini sendirian. Tipikal. Berengar terkekeh melihat raut wajah gadis itu, seolah-olah ia baru saja membunuh hewan peliharaannya. Bayangkan saja, gadis itu begitu haus darah hingga ingin melawan bangsa Aztek. Maka, dengan desahan berat, Berengar mengalah dan membiarkan Ratu Bajak Lautnya memainkan perannya dalam penaklukan ini. Baiklah, kalau kau benar-benar mau, aku akan mengizinkanmu ikut denganku dalam perjalanan berbahaya ini. Pastikan kau dan anak-anakmu terhindar dari masalah yang tidak perlu. Honoria tersenyum, lalu memeluk leher suaminya dan menciumnya dengan penuh gairah. Setelah melepaskan diri dari pelukannya, ia berterima kasih atas kelonggarannya. Terima kasih ayah, aku janji kita akan berperilaku baik. Setelah mengatakan ini, Berengar mendesah dan mengungkapkan beberapa informasi yang ia ketahui mengenai kekaisaran Aztek, dan kendali mereka atas wilayah Mesoamerika. Dengan ini, Berengar telah menyusun rencana untuk mengklaim sumber daya paling berharga yang ditawarkan dunia baru. Pencarian emas pun dimulai. Bab 615 Honoria mengetahui kebenaran. Hari itu akhirnya tiba. Lebih dari sebulan telah berlalu sejak Berengar memulai persiapan untuk invasinya ke Mesoamerika. Saat itu, ia berdiri di depan cermin kamar mandi, tempat istri-istrinya mengeringkan tubuhnya yang basah kuyup dengan berbagai handuk. Sang kaisar muda mencelupkan jari-jarinya ke dalam pomade berminyak dan menyisir rambutnya ke belakang dengan gaya elegan yang telah menjadi ciri khasnya selama bertahun-tahun. Setelah meluangkan waktu menata rambut pirangnya dengan sempurna, ia meraih laci di dekatnya dan mengambil penutup mata. Penutup mata kulit coklat ini memiliki salib besi yang tertanam di tengahnya. Sebuah simbol kewibawaan dan keberanian dalam perang.
Itu adalah salah satu dari banyak desain yang disimpan Berengar untuk menutupi lukanya yang mengerikan. Setelah meregangkan tali kulit di atas kepalanya sehingga salib besi terpasang sempurna di atas pupilnya yang terluka, ia mengenakan seragam tempur. Seragam ini dimulai dengan pakaian dalam berbahan campuran nilon polister, lalu ia mengenakan celana panjang fat grau di atasnya. Ia melanjutkan dengan mengencangkan kaus kaki botnya, diikuti dengan sepasang sepatu bot kulit kavaleri coklat berhias, mirip dengan gaya yang digunakan oleh prajurit berkudanya. Setelah mengenakan bagian bawah seragamnya, Berengar merentangkan kaus dalam fat grau di atas tubuhnya yang berotot, lalu dengan cepat memasangkan wadah pelat fat grau yang dapat disembunyikan di atas organ vitalnya. Wadah pelat ini berisi pelat komposit keramik yang dinilai mampu menangkis hampir semua proyektil yang dapat dilemparkan dunia ini kepadanya. Setelah mengenakan baju zirah penyelamat ini di atas tubuhnya, ia mengenakan tunik husar fat grau, tempat ia menyematkan ordo merit dan salib besi agung di kerahnya. Setelah itu, ia menyematkan bintang salib besi agung di dadanya sebelum mengencangkan sabuk kulit coklat Sam Brown di pinggang dan bahunya. Sabuk ini berisi revolver dinas 1422 dan pedang husar, yang akan menjadi senjata utamanya dalam konflik yang akan datang, yang ia yakini akan terjadi ketika ia menemukan kekaisaran Aztec yang perkasa. Akhirnya, setelah semua ini selesai, ia meraih Stahlhelm 1422, yang dimodelkan berdasarkan Stahlhelm 1916 yang digunakan oleh tentara Jerman dalam Perang Dunia I di masa lalunya. Helm ini dirancang untuk membedakan pengawal kerajaannya dari rekan-rekan tentara reguler mereka, dan menawarkan perlindungan yang lebih unggul daripada Pickelhaube baja standar. Berengar memegang helm ini erat-erat di pinggulnya saat ia berbalik dan menghadap para pengantin dan saudara perempuannya yang tercinta. Semua orang, kecuali Honoria, menunjukkan ekspresi khawatir di wajah mereka. Sejujurnya, mereka tidak tahu kemana Berengar pergi, atau apa yang akan dihadapinya, karena ia tidak menjelaskan secara spesifik kepada mereka. Namun, mereka sadar, seperti setiap kali ia meninggalkan tanah air untuk mengejar penaklukan dan kejayaan, bahaya akan selalu mengintai. Akhirnya, Lindelah yang pertama kali menyuarakan kekhawatirannya akan keselamatan Berengar. Kembalilah padaku dengan selamat, oke. Aku bersumpah jika kau mati di belahan dunia lain sana, aku akan mengikutimu sampai liang lahat dan menitipkan anak-anak kita untuk dibesarkan oleh Adela. Mendengar ini, Adela menatap penuh tanya pada rival lamanya. Haruskah perempuan jalang ini bersikap begitu dramatis? Namun, Berengar hanya tersenyum dan menghapus air mata Linde, lalu mengangguk sebelum menjawab. Aku mengerti. Aku akan segera pulang. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jaga anak-anak kita selama aku pergi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, ia mencium bibir istrinya sebelum mengucapkan selamat tinggal yang pantas kepada istri-istrinya yang lain. Setelah semuanya selesai, ia meraih tangan Honoria dan menuntunnya ke rel kereta api tempat mereka berdua menaiki kereta kerajaan bersama-sama menuju dermaga di Trieste. Keduanya duduk di gerbong kereta bersama untuk beberapa saat, memandangi pemandangan Jerman. Akhirnya, Honorialah yang memecah keheningan canggung yang menyelimuti ruangan itu. Sungguh menakjubkan apa yang telah kamu capai dalam waktu sesingkat itu. Terkadang aku bertanya-tanya, apakah kamu benar-benar manusia? Ketika Berengar mendengar ini, dia terkekeh sebelum menanggapi komentar Honoria. Saya jamin, saya sangat manusiawi. Honoria menanggapi klaim ini dengan mengamati Berengar dalam diam selama beberapa saat sambil menyesap kopinya. Akhirnya, ia membalas dengan senyum puas dan candaan. Saya tidak begitu yakin. Menanggapi hal ini, Berengar hanya mengangkat bahu sebelum mengganti pokok bahasan. Jadi, apakah kau dan anak-anak buahmu siap? Aku tidak akan berbohong. Jika informasiku benar, maka kita mungkin akan melawan kekaisaran yang dihuni jutaan orang biadab. Paling banyak apa yang kita bawa? 1000 orang dalam perjalanan ini. Ini akan menjadi kampanye yang panjang dan berdarah. Honoria hanya mendengus ketika mendengar ini. Ia akhirnya muak dengan jawaban samar-samarnya tentang bagaimana ia tahu hal-hal ini. Akhirnya ia menghela napas sebelum menanyakan sesuatu yang telah lama ada di pikirannya. Baiklah, begitu. Jujur saja padaku. Bagaimana kamu tahu semua ini? Berengar tersenyum getir sambil menimbang-nimbang apakah ia harus mengungkapkan kebenaran kepada gadis itu. Meskipun Yasmin penyayang dan tidak peduli dengan asal-usulnya, ia tidak begitu yakin dengan perempuan-perempuan lain dalam hidupnya. Akhirnya, ia mendesah sebelum mengungkapkan rahasia terbesarnya kepada sang putri Bizantium. Percayakah kamu jika aku bilang aku punya ingatan dari masa depan? Reaksi pertama Honoria adalah mengejek sekali lagi. Fantasi seperti itu sungguh tak masuk akal, jadi ia hanya menyilangkan tangan dan cemberut sambil memarahi Berengar karena tidak jujur padanya. Baiklah, jangan bilang. Coba saja aku peduli. Berengar hanya terkekeh saat mendengar ini sebelum mengomentari perilakunya. Kaulah yang ingin tahu kebenarannya. Kalau kau tidak percaya padaku, itu hakmu. Honoria memiringkan kepalanya dan tidak menatap suaminya selama beberapa saat,
merenungkan jawabannya dalam diam untuk beberapa saat. Akhirnya, ia tak mampu lagi menahan rasa ingin tahunya dan memecah keheningan dengan satu pertanyaan. Bagaimana itu mungkin? Alis Berengar terangkat saat mendengar pertanyaan ini, dan senyum puas muncul di bibirnya saat dia menguliahi gadis itu tentang masa lalunya. Tebakanmu sama benarnya dengan tebakanku. Sejujurnya, aku tidak tahu bagaimana aku mendapatkan ingatan seperti itu, tapi aku akan memberitahumu apa yang kutahu. Bertahun-tahun yang lalu, ketika aku masih menjadi pewaris Baroni Kustein, saudara laki-lakiku meracuniku, dan karena itu, ia hampir membunuhku. Astaga, mungkin Lambert memang membunuhku, karena aku terlelap dalam tidur lelap di mana aku bermimpi tentang kehidupan lain di masa depan yang jauh di mana aku dilahirkan dari keluarga miskin dan bekerja keras hingga mencapai posisi perwira teknik di Angkatan Darat paling kuat di dunia. Hal terakhir yang kuingat adalah kematian akibat serangan musuh di medan perang asing. Ketika akhirnya aku terbangun, mimpi ini sejelas siang hari, dan telah terjadi perubahan mendasar dalam kepribadianku. Diriku yang malas, riang, dan bodoh telah tergantikan oleh ambisi, kelicikan, dan pengetahuan Julian. Namun, banyak aspek dari diriku yang asli masih ada, bahkan mungkin terpendam. Baru sekarang, setelah bertahun-tahun merenung, aku menyadari, mungkin, kepribadian asliku tidak semati yang kukira sebelumnya. Honoria menatap Berengar dengan ekspresi penasaran saat ia dengan tenang menyesap kopinya dan menceritakan kisahnya. Ia tak dapat memahami bahwa apa yang dikatakannya benar-benar nyata, dan hanya satu pertanyaan yang terlontar dari bibirnya. Kamu serius? Menanggapi hal ini, Berengar meletakkan cangkir kopinya dan tersenyum pahit sambil menganggukkan kepalanya sebagai tanda mengiyakan. Setelah beberapa saat hening yang canggung, Honoria akhirnya mengungkapkan pikirannya. Jadi kamu bukan Berengar. Aku bingung banget. Kaisar muda itu terkekeh pelan sebelum menjawab pertanyaan ini. Aku Berengar, setidaknya satu-satunya Berengar yang pernah kau kenal. Aku suka membayangkan diriku sebagai Berengar yang baru dan lebih baik. Bisa dibilang semua kekurangan yang ada dalam diri kedua diriku di masa lalu telah terhapus dengan kematian mereka, dan sebagai gantinya, terbentuklah perpaduan yang lebih unggul. Percayalah ketika aku bilang, jika kau mengenal diriku yang dulu, kepribadiannya akan membuatmu jijik. Si pemabuk itu. Pantas saja Lambert mencoba membunuhku. Honoria berusaha keras untuk menerima apa yang didengarnya dan segera memesan secangkir kopi dari staf. Tangannya gemetar saat ia perlahan menyesap isinya. Akhirnya, ia menemukan pertanyaan yang paling ia inginkan di labirin, yaitu kondisi pikirannya saat ini, dan menanyakannya. Jadi, kamu tahu semua informasi tentang teknik, dan dunia baru karena... Ekspresi puas terbentuk di wajah Berengar saat dia menjawab pertanyaan ini dengan penuh kejujuran. Karena di masa laluku, semua informasi di dunia mudah diakses oleh hampir semua orang. Setidaknya di dunia barat. Hanya saja kebanyakan orang terlalu malas atau bodoh untuk peduli. Aku menghabiskan masa kecilku dengan membaca segudang informasi dan bereksperimen dengan apa yang kupelajari. Itu cara untuk mengusir kebosanan. Lagi pula, aku tidak punya teman untuk bergaul. Aku juga punya ingatan yang sangat baik, jadi hampir semua yang kupelajari tersimpan dalam ingatanku. Aku tak pernah menyangka akan mati dan bereinkarnasi ke periode abad pertengahan, di mana aku bisa menggunakan semua yang kupelajari untuk membangun kekaisaran yang luas. Cukup menghibur untuk dipikirkan, jika semua orang bereinkarnasi setelah meninggal dan memasuki dunia asing, betapa tidak bergunanya sebagian besar orang. Apakah semua tokoh besar dalam sejarah seperti saya? Atau apakah mereka penduduk asli dunia tempat mereka dilahirkan? Kalau tidak, kenapa aku bereinkarnasi padahal tak seorang pun pernah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kupikirkan saat sendirian. Sebenarnya, aku hanya pernah menemukan satu petunjuk tentang kebangkitanku, dan petunjuk itu terbukti agak sulit dicari. Honoria tercengang oleh ucapan suaminya, dan butuh waktu untuk merenungkannya. Maka, mereka menghabiskan sisa perjalanan kereta menuju Trieste dalam diam. Honoria tak pernah menduga bahwa inilah sumber pengetahuan misterius Berengar. Ia hampir tak percaya, tetapi pria itu tampak bersikeras bahwa ini adalah kebenaran, dan entah ia gila atau ada kekuatan yang lebih besar yang berdiam dalam bayang-bayang, mengendalikan takdirnya. Bagaimanapun, tak satu pun dari mereka punya jawaban tentang bagaimana Berengar datang ke dunia ini. Karena itu, mereka tidak terlalu lama memikirkannya. Bab 616. Pertemuan tak terduga di Mediterania. Beberapa hari telah berlalu sejak Berengar memberitahu Honoria tentang asal-usulnya. Setelah kejadian yang begitu mengejutkan, Honoria membutuhkan ruang untuk mencerna informasi tersebut dan menghabiskan beberapa hari terakhirnya dalam isolasi di kapalnya. Ia sengaja meminta Berengar untuk tetap di kapal lain sementara Honoria merenungkannya. Maka, saat itu Honoria sedang memegang sebotol rum sambil berbaring di kasurnya. Ia memasang ekspresi sedih sambil menyisir tempat kosong di sebelahnya. Biasanya, Berengar akan berbaring di sebelahnya, memainkan rambutnya dan membisikkan kata-kata manis. Namun,
Ternyata tidak, dan ia menyadari bahwa ia sendirilah yang harus disalahkan. Sang putri Bizantium yakin bahwa ia telah berbuat salah dengan bertanya kepada suaminya tentang asal-usul pengetahuannya yang tak terbatas, dan semua kejujurannya justru memperumit hubungan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, dan alkohol memengaruhi pikirannya, ia menyadari bahwa ia bereaksi berlebihan. Pada dasarnya, Berengar benar ketika mengatakan bahwa ia adalah pria yang sama yang selalu ia kenal dan cintai. Dengan pikiran inilah ia menyeret pantatnya yang mabuk dari tempat tidur dan terhuyung-huyung ke pintu, siap untuk menyatakan permintaan maafnya di depan umum melalui telegram. Hal seperti itu bukan hanya akan melanggar protokol, tetapi juga merupakan ide yang buruk secara umum. Namun, ia bertekad untuk menebus kesalahannya, dan karena itu ia meraih kenop pintu dan memutarnya hingga terbuka. Hal pertama yang disaksikan Honoria adalah penampilan terkejut dari pasangan pertamanya. Malisa menatap kaptennya yang mabuk dengan ekspresi membantah. Honoria, dengan segala hormat, Anda terlihat sangat buruk. Saya ingin bertanya ada apa, tetapi kita punya urusan yang lebih besar. Sebaiknya Anda beristirahat dulu, dan saya akan mengurusnya untuk saat ini. Gagasan ini membingungkan Honoria, dan dia segera mencoba bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Apa yang salah? Kenyataan bahwa wanita itu bicaranya tidak jelas membuktikan bahwa dia tidak dalam kondisi yang layak untuk mengambil alih komando, sehingga Malisa mendesah berat sebelum meraih Honoria dan membawanya kembali ke tempat tidurnya. Tidak perlu khawatir. Aku akan mengurusnya. Fokus saja untuk merasa lebih baik. Setelah mengatakan ini, wanita itu meraih botol minuman keras Honoria dan menariknya menjauh dari genggamannya. Sang putri Bizantium berjuang keras untuk mendapatkan kembali kendali atas rum kesayangannya, tetapi Malisa sadar dan dapat dengan mudah menghindari upaya Honoria yang mabuk. Setelah beberapa saat, Honoria menyerah dan pingsan. Malisa memastikan gadis itu tengkurap untuk berjaga-jaga jika ia muntah sebelum meninggalkan ruangan. Begitu pintu tertutup di belakangnya, ia mendesah sebelum menyuarakan isi hatinya. Masalah di surga, iya. Aku harus memberitahu si brengsek itu saat aku bertemu dengannya lagi. Setelah mengatakan ini, ia meneguk sebotol rum untuk menenangkan diri sebelum naik ke kemudi tempat beberapa awak kapal menunggu. Ketika mereka menyadari kapten mereka tidak ada di belakang, mereka menatap perwira pertama mereka dengan tatapan ingin tahu. Di mana Honoria? Malisa hanya menggelengkan kepalanya sebelum menyatakan pendapat jujurnya. Terlalu mabuk untuk melakukan apapun, kurasa aku yang memegang kendali. Katakan apa yang terjadi. Menanggapi hal ini, gadis-gadis itu saling memandang sebelum melaporkan kepada Malisa apa yang dilihat oleh seorang anggota kru. Tampaknya ada armada yang mengibarkan bendera Knights Hospitaller. Meskipun aneh, beberapa kapalnya bukan karavel maupun karak. Ketika Malisa mendengar ini, alisnya terangkat saat dia meminta informasi lebih lanjut. Apa sebenarnya yang sedang kita hadapi? Gadis-gadis itu saling berpandangan dengan tatapan penuh kebingungan sebelum mengangkat bahu dan melaporkan pendapat jujur mereka. Sejujurnya, aku bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kamu bisa mencarinya sendiri. Malisa hanya mendesah sebelum meraih teropong dan menaiki tangga menuju di atas. Setibanya di sana, ia menyadari bahwa badai yang cukup dahsyat sedang melanda Mediterania, dan badai itu langsung menghujaninya dengan kombinasi angin dan hujan. Meskipun demikian, sang perwira pertama segera melihat melalui teropongnya dan mengamati kapal-kapal tentara salib. Ada puluhan kapal, dan tampaknya sebagian besar adalah karak, karavel, dan galai tua, kemungkinan besar dialihfungsikan dari sisa-sisa armada Ibria, Venesia, dan Genoa. Namun, di garis depan armada terdapat kapal-kapal yang jauh lebih besar. Jika Malisa harus menggambarkan penampilan mereka, ia mungkin akan mengatakan bahwa kapal-kapal ini tampak seolah-olah seseorang telah mengambil rancangan layar dari sebuah fregat kelas Berengar dan menempelkannya pada karak yang diperpanjang. Karak yang diperpanjang ini juga memiliki ruang meriam tempat 30 meriam perunggu disimpan di sisi lambung kapal. Armada ini tidak menimbulkan ancaman bagi Angkatan Laut Jerman, bahkan bagi satupun fregat lapis baja. Namun, mereka merupakan representasi yang menakutkan dari inovasi yang sedang terjadi di dunia Katolik, di tengah upaya mati-matian mereka untuk mengejar kekaisaran Jerman. Pada saat inilah Malisa kembali ke pucuk pimpinan dan memberikan perintah kepada operator telegramnya. Beritahukan kepada SMS Berengar apa yang kami temukan, dan minta perintah lebih lanjut. Gadis itu segera mengangguk dan mengirimkan pesan itu ke SMS Berengar, kapal bendera armada. Di atas kapal tersebut, Berengar sedang bersantai di kamar pribadinya ketika tiba-tiba ia mendengar ketukan di pintu. Ia segera berjalan dan membuka pintu, mendapati Laksamana Agungnya sedang menatapnya dengan sebuah laporan di tangannya. Pria itu tidak berkata apa-apa dan hanya menyerahkan laporan itu kepada kaisarnya, menunggu balasan. Berengar menatap laporan itu dan senyum mengembang di wajahnya. Tampaknya gelombang pertama tentara salib telah memulai invasi mereka ke Tanah Suci. Menanggapi hal ini, Berengar mengembalikan kertas itu kepada Laksamana Agung dan mengucapkan satu kalimat sederhana.
Tidak melakukan apa-apa, mari kita lihat bagaimana reaksi mereka terhadap kehadiran kita. Setelah mengatakan ini, Berengar naik ke atas, dan berdiri di tengah hujan lebat, memandang dari sisi kanan kapal ke arah armada Hospitaller. Saat kapal-kapal itu semakin dekat, tampak jelas betapa mengerikannya perbedaan era yang dilalui Kekaisaran Jerman dan musuh-musuhnya. Mesin uap menggerakkan armada besar Berengar dan kapal-kapalnya dilapisi baja sementara para pejuang perang salib masih menggunakan kapal layar kayu yang tampak kerdil jika dibandingkan dengan fregat armada Jerman. Bendera maritim Kekaisaran Jerman berkibar gagah diterpa angin kencang sementara Berengar tersenyum dan menatap armada Hospitaller, yang berlalu begitu saja dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Salah satu prajurit salib meraih arkebusnya, tetapi dihentikan oleh komandannya. Ordo Hospitaller tak butuh raksasa baja ini menghujani mereka dengan senjata. Dengan demikian, kedua armada berpapasan tanpa suara, satu menuju barat menuju dunia baru, dan satu lagi menuju timur menuju Tanah Suci. Baru setelah kapal Berengar tak lagi terlihat oleh armada Hospitaller, mereka bernapas lega. Sementara itu, Kaisar Jerman sendiri tersenyum saat turun kembali ke bawah, puas dengan hasil rencananya. Dunia Katolik akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk merebut kembali Tanah Suci, dan berperang melawan kekuatan gabungan Kekaisaran Bizantium dan Timurid. Dari sudut pandang Berengar, kemungkinan kemenangan kepausan sangatlah kecil, tetapi kerusakan yang akan ditimbulkannya pada Kekaisaran Timurid akan membuat kedua faksi tersebut tetap terkendali. Bagaimanapun, segala sesuatunya berjalan lancar, karena saat ini Berengar tidak mempedulikan perang di Tanah Suci. Jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi dia akan diberitahu melalui telegram, dan dapat membalasnya, memberikan perintah saat itu juga tentang bagaimana cara menanggapinya. Yang lebih penting adalah kekayaan luar biasa yang akan ia peroleh dengan menaklukkan Mesoamerika. Bagaimana ia bisa melakukan hal seperti itu dengan kekuatan yang begitu sedikit, itulah yang telah diajarkan oleh sejarah kehidupan masa lalunya. Bab 617. Mendarat di pantai Mesoamerika. Berengar duduk bersandar di kapalnya dan menatap peta ciptaannya. Peta ini digambar berdasarkan ingatannya tentang Meksiko dan aliansi politik di wilayah tersebut saat itu. Tahun di dunia ini adalah 1424, yang berarti ia tinggal sekitar 4 tahun lagi dari berdirinya Kekaisaran Aztec. Sebaliknya, jika dunia ini mengikuti garis waktu kehidupan masa lalunya dengan tepat, akan ada 3 negara kota besar yang belum bersatu dan membentuk Kekaisaran Aztec yang perkasa. Sejujurnya, Berengar tidak yakin akan hal ini. Kenyataannya, dunia ini sangat berbeda dari kehidupan masa lalunya. Tak hanya peristiwa dan tokoh sejarah besar yang berubah, peta dunia lama itu sendiri pun sangat berbeda dari sejarah yang ia ketahui. Sangat mungkin bahwa Kekaisaran Aztec tidak hanya terbentuk di awal garis waktu ini, tetapi mungkin mereka bahkan telah menaklukkan beberapa negara tetangga mereka, menjadikan negara itu lebih besar dan lebih kuat daripada sejarah kehidupan masa lalunya. Bagaimanapun, Berengar harus siap menghadapi apapun yang akan dihadapinya. Tepat pada saat itulah terdengar ketukan di pintunya dengan suara tegas dari seberang. "Kaisar, kita sudah sampai." Berengar mendesah mendengar ini dan menggulung peta sebelum keluar dari kamarnya. Saat ia naik ke atas, ia menatap garis pantai Aztec dengan senyum lebar di wajahnya. Di kehidupan ini, ia mampu menggunakan ingatan sejarahnya untuk datang ke dunia baru mendahului kekuatan lain, dan mengamankan sumber dayanya untuk dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang harus ia hadapi adalah kerajaan-kerajaan pribumi. Kini, ia akhirnya bisa mendapatkan emas dalam jumlah tak terkira yang diperkenalkan Spanyol ke dalam perekonomian mereka selama abad ke-16 dan ke-17. Konon, jika sejarah dapat dijadikan acuan, Spanyol telah menemukan begitu banyak emas sehingga mereka menghancurkan perekonomian mereka. Namun, di kehidupan ini, semua kekayaan itu kini menjadi milik Jerman, dan Berengar akan membunuh siapapun yang menghalangi hal tersebut. Tak lama kemudian, armada Jerman tiba di teluk dan menambatkan kapal-kapal mereka, mengerahkan perahu-perahu yang diperlukan untuk membawa pasukan ke pantai. Saat Berengar pertama kali menginjakkan kaki di pantai, ia menatap ke kejauhan dan tersenyum. Ini akan menjadi wilayah yang sempurna untuk membangun koloni baru, andai saja mereka tidak memiliki tetangga yang merepotkan. Saat Honoria menyentuh tanah, dia berlari ke arah suaminya dan mencium bibirnya, meminta maaf sebesar-besarnya atas perilakunya sebelumnya. "Maafkan aku karena bereaksi berlebihan. Bisakah kau memaafkanku?" Berengar terkejut. Sudah berminggu-minggu sejak ia mengungkapkan rahasianya kepada Honoria, dan melihat reaksinya, ia berpikir hubungan mereka mungkin sudah berakhir. Namun, ia justru mendapat kejutan yang menyenangkan saat Honoria bertemu dengannya lagi. Karena itu, ia terkekeh pelan sambil membalas ciumannya. Dengan seringai maut di wajahnya, ia menepuk hidung Honoria dengan jarinya dan membisikkan sesuatu di telinganya. "Kurasa aku bisa, tapi kau harus menebusnya nanti." Honoria tersipu menanggapi dan mengangguk diam-diam, mengerti maksudnya. Sementara pasangan itu asyik menikmati waktu bersama, sisa pasukan marinir Jerman mulai mendarat, diikuti oleh para prajurit Angkatan Darat Jerman dan Korps Zeni.
Berengar bersikeras agar benteng yang layak dibangun secepat mungkin, beserta pelabuhannya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ada ancaman besar di pedalaman, dan Berengar menginginkan pangkalan operasi yang aman. Karena itu, ia membawa pasokan granit dan mortar yang cukup untuk membangun benteng bintang yang layak di pesisir. Inilah salah satu alasan Berengar belum menginvasi wilayah Mesoamerika hingga saat itu. Ia perlu mengangkut batu dalam jumlah besar, dan kapal perangnya tidak mampu mengangkut muatan sebanyak itu. Namun, dengan kapal kelas Dominion barunya, ia dapat menyimpan ribuan ton batu, sehingga ia dapat membawa material untuk membangun benteng bintang dengan cepat. Dengan 1.000 orang sebagai tenaga kerja dan material, secara teoritis, ia dapat membangun bentengnya dalam hitungan minggu. Lagi pula, mortarnya membutuhkan waktu 24 jam untuk mengeras, dan meskipun tidak akan sepenuhnya mengeras, mortar itu dapat menghasilkan struktur yang cukup kokoh jika dipadukan dengan balok-balok granit. Setidaknya, mortar itu dapat menahan senjata apapun yang mungkin dimiliki suku Aztec. Setelah pangkalan pantai diamankan oleh marinir, para insinyur membawa perbekalan dan memindahkannya ke pantai. Perahu-perahu kecil mengangkut mesin-mesin penting dari kapal, seperti sekop uap, derek uap, dan peralatan konstruksi lainnya. Dalam 3 jam pertama setelah mendarat di dunia baru, penggalian telah dimulai, dan persiapan untuk pemasangan fondasi benteng bintang sedang dilakukan. Kira-kira pada waktu yang sama dengan pendaratan Jerman, sekelompok prajurit Jaguar sedang mengejar seorang budak yang melarikan diri. Di antara mereka terdapat seorang perempuan muda yang cantik, yang hanya mengenakan kulit jaguar. Salah satu payudaranya yang besar terekspos. Satu-satunya yang disembunyikan hanyalah cat perang yang terbuat dari darah korbannya. Matahari berkilauan di otot perut wanita yang kecoklatan itu saat ia berjingkrak mengejar targetnya seolah-olah ia sendiri adalah perwujudan fisik makhluk yang kulitnya ia kenakan. Tepat ketika ia hampir meluncurkan atlatelnya, sebuah raungan keras yang belum pernah ia dengar sebelumnya bergema di dekatnya, menakuti burung-burung dari pepohonan dan terbang ke udara. Tanpa sadar, senjatanya terlepas dari tangannya, dan menancap di punggung budak yang melarikan diri itu, yang berdiri terguncang di tepi tebing. Tombak itu menembus dada pria itu dan membuat tubuhnya yang tak bernyawa berguling menuruni tepi tebing dan jatuh ke pantai di bawahnya. Ketika seorang prajurit di dekatnya melihat apa yang telah dilakukan wanita itu, ia berlari dan memujinya atas pembunuhan yang dilakukannya. Kerja bagus, putri. Hukuman bagi yang kabur dari tahanan adalah mati. Meskipun kata-kata itu terdengar baik, wanita itu menatap dengan tak percaya, mencoba memahami apa yang baru saja didengarnya. Akhirnya, ia bertanya kepada rekan-rekannya untuk memastikan apakah ia hanya berkhayal. "Apakah kamu mendengarnya?" Pria itu menatapnya dengan tatapan bingung dan baru saja hendak berbicara ketika ia mendengar teriakan beberapa pria, dalam bahasa yang tak dikenalnya. Ia segera bergegas menembus hutan dan menuju tebing di bawah untuk menyelidiki suara itu. Ketika ia menatap pantai di bawahnya, ia tak percaya. Pria-pria berambut pirang dengan kulit pucat dan mata biru mengenakan pakaian yang tak dikenalnya, membawa senjata yang tak dapat dipahaminya. Namun, yang paling gila adalah mereka datang dari timur, melintasi lautan luas dengan kapal-kapal besar, menggunakan mesin untuk menggali pasir di pantai-pantai di bawahnya. Beberapa orang sedang memeriksa mayat yang jatuh dari tebing di atas, dan ketika mereka mendongak untuk melihat dari mana asalnya, mereka melihat sosok prajurit pribumi dengan senjata di tangannya. Seketika, tentara Jerman bereaksi dengan mengangkat senjata mereka dan meneriaki prajurit pribumi itu. "Jatuhkan senjata kalian! Jatuhkan sekarang!" Sayangnya, hambatan komunikasi terlalu kuat untuk diatasi, dan setelah melihat senjata musuh dan berbicara dengan nada agresif, prajurit Jaguar tidak bereaksi seperti yang diharapkan Jerman dan menyerang ke arah mereka. Sayangnya, ia berhadapan dengan orang-orang yang diperlengkapi dengan senjata yang jauh lebih unggul dan pasukan prajurit itu langsung menembakkan senapan mereka, mengirimkan proyektil kaliber 45-70 langsung ke tubuh orang tersebut, yang merenggut nyawanya dalam prosesnya. Wanita yang menemani prajurit Jaguar itu langsung berteriak kaget saat menyaksikan kematian rekannya. Namun, ketika tentara Jerman mendengar jeritannya, mereka segera mengisi ulang senjata mereka dan menembak ke arahnya, nyaris mengenainya. Sang putri langsung berlutut ketakutan dan lari ke arah yang berlawanan. Ia tak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Orang-orang yang telah menembak mati rekannya dengan begitu kejam itu mirip Dewa Quetzalcoatl dan datang dari timur, tempat konon ia dibuang. Namun, dalam 1 tahun pembacaan, apakah mereka utusan ular berbulu besar itu? Jika ya, mengapa mereka bersikap bermusuhan? Pikiran-pikiran itulah yang membanjiri benak perempuan itu saat ia melarikan diri dari pemandangan berdarah itu. Sementara itu, Berengar mendengar suara tembakan dan bergegas ke lokasi di mana ia menyaksikan 2 penduduk asli tewas tergeletak di parit yang dibuat oleh sekop uap. Ia melihat sekeliling dan berbicara kepada Bintara yang memimpin regu. Dari mana mereka berasal, apakah masih ada lagi? Sersan itu segera memberi hormat kepada perwiranya dan melaporkan informasi terbatas yang diketahuinya tentang situasi tersebut.
Kami mendengar seorang wanita meratap setelah kami menembak yang besar. Namun, setelah melepaskan tembakan, ia tampaknya melarikan diri ke hutan. Sedangkan untuk yang lebih kecil, tampaknya pria besar itu mengejarnya, dan dadanya dilempari tombak. Semuanya terjadi begitu cepat. Berengar menganggukkan kepalanya dan menatap perbukitan di atas dengan seringai jahat di wajahnya sebelum mengeluarkan perintahnya. Beritahu patroli bahwa kita telah bertemu dengan penduduk asli yang berpotensi bermusuhan. Mengenai orang yang melarikan diri, aku akan menangkapnya, segera mengambilkan kudaku, dan anggota pengawal kerajaanku. Sepertinya pengejaran diperlukan. Sersan itu segera memberi hormat dan menjawab setuju. Ya, Kaisarku. Setelah mengatakan ini, pasukan Jerman waspada terhadap kehadiran penduduk asli yang bermusuhan dan menjadi waspada. Sementara itu, Berengar akan mulai mengejar wanita misterius itu dengan pengawal kerajaannya. Bab 618. Pengejaran besar. Berita menyebar bak api di kamp Jerman. Meskipun baru mendarat beberapa jam yang lalu, para pribumi sudah menunjukkan diri dan menunjukkan sikap bermusuhan. Sebelum Honoria sempat bereaksi, prianya sudah memimpin pengejaran ke wilayah yang tak dikenal. Saat ia menyadari apa yang terjadi, Berengar sudah pergi. Meninggalkan sang putri Bizantium untuk mengutuk pria yang dicintainya. Bajingan, kupikir kita seharusnya melakukan ini bersama-sama. Sementara Honoria meratapi nasibnya dalam hidup, Berengar berada di hutan, menunggang kuda merahnya yang perkasa. Pedang kavaleri ada di tangan kirinya, sementara kendali ada di tangan kanannya. Ia dengan cekatan bermanuver menembus hutan lebat untuk mengejar seorang perempuan yang telah menyaksikan pendaratan kaumnya. Jika dia melapor kembali ke kerajaan manapun asalnya, itu hanya akan menyebabkan konflik lebih lanjut. Demi keselamatan pasukan pendaratan Jerman, dia harus ditangkap atau disingkirkan. Karena itu, dia sendiri yang memimpin serangan karena dia ingin menyelesaikan ini secepat mungkin. Meskipun wanita itu sudah lebih dulu memulai, ia tetap saja berjalan kaki. Kecepatan dan kemampuan manuver kavaleri merupakan keuntungan signifikan bagi pasukan Jerman. Namun, ada satu hal serius yang kurang mereka miliki, yaitu pengetahuan tentang medan setempat. Meskipun mereka tahu arah umum yang dituju wanita itu, mereka hanya bisa mengikuti petunjuk yang tertinggal dari kepergiannya untuk menemukan wanita yang mereka cari. Saat Berengar mengejar, prajurit Jaguar betina telah berkumpul kembali dengan sekutunya dan memberitahu mereka tentang apa yang telah disaksikannya. Begini, ada beberapa ratus, mungkin 1000, pria berambut pirang dan berkulit putih. Beberapa di antaranya bisa mengeluarkan guntur. Hanya dengan mengacungkan tongkat, mereka membunuh Telanoh seolah-olah dia semut biasa. Seorang prajurit yang sangat besar dan tegap mendengus ketika mendengar kata-kata itu. Sekelompok pria berambut emas dan berkulit putih datang dari timur, memiliki kemampuan untuk memanggil guntur. Siapakah mereka? Keturunan ular berbulu. Karena absurditas ini, ia tidak takut untuk mengungkapkan ketidakpercayaannya. Putri Telexiktli, dengan segala hormat, saya rasa Anda sebaiknya berhenti makan jamur. Jamur mulai memengaruhi pikiran Anda. Sang putri muda langsung cemberut sambil mendesak rombongannya untuk mundur. Baiklah, percayalah, jangan percaya padaku, aku tidak peduli. Intinya, misi kita sudah selesai, dan ayahku akan sangat marah jika sesuatu terjadi padaku. Tidak ada alasan untuk tinggal di sini, terutama setelah apa yang kulihat. Sang prajurit mendengus sekali lagi. Ia hendak memberitahu sang putri apa yang sebenarnya ia pikirkan tentang klaim-klaim liarnya. Namun, sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, pengintai rombongan itu mengangkat telinganya dari tanah dan menyela. Ada sesuatu yang datang. Aku tidak tahu apa itu. Kedengarannya seperti sekelompok binatang buas yang belum pernah kudengar sebelumnya. Mata Telexiktli membelalak karena terkejut, dan segera berteriak kepada rekan-rekannya. Cepat, sembunyi. Itu mereka. Sebelum tim sempat bereaksi, sang putri telah berlari dan memanjat pohon besar. Menatap area di bawah, tempat teman-temannya terlalu lambat bereaksi. Derap kaki kuda bergema saat Berengar dan pasukannya bertemu dengan para prajurit Jaguar. Penduduk asli mengangkat senjata mereka ketakutan ketika menyadari bahwa apa yang dikatakan putri mereka benar. Salah satu dari mereka segera mengeluarkan sumpit dan bersiap menyerang, tetapi sebelum ia sempat bereaksi, Berengar mengambil revolvernya dengan tangannya yang bebas dan menembakkan peluru tepat ke tengkorak pria itu, membunuhnya di tempat. Guntur yang menggelegar, berpadu dengan cipratan darah dari kepala pria itu, membuat para prajurit Jaguar lainnya membeku ketakutan. Mereka benar-benar ketakutan dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Sebelum mereka sempat bertindak, pasukan kavaleri Jerman mengeluarkan lasso mereka dan menjerat para prajurit pribumi yang masih hidup, melompat dari kuda mereka dan mengikat mereka di tanah. Berengar segera menyadari bahwa tidak ada seorang pun wanita di sana, lalu ia turun dari kudanya dan mengamati sekelilingnya, mencari anggota pasukan yang hilang. Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, dedaunan lebat berhasil menyembunyikan sang putri prajurit yang memelototi pria bermata satu itu dengan kebencian di matanya.
Berengar segera mencengkeram salah satu lelaki yang terikat itu, dan menekannya ke sebuah batu, mengarahkan revolver ke tengkoraknya, dan menarik palu sambil berteriak kepada lelaki itu dalam bahasa Jerman. Di mana dia? Prajurit yang dimaksud adalah orang yang sama yang percaya bahwa sang putri sedang mengarang dongeng. Ia menatap ke arah tempat perempuan itu bersembunyi, dan tidak berkata apa-apa, malah meludahi wajah Berengar sebagai tindakan perlawanan terakhir. Murka dengan perilaku ini, Berengar menanduk kepala pria itu, langsung menjatuhkannya ke lutut, dan Kaisar Jerman menebas leher pria itu dengan pedangnya. Ujung baja dingin itu dengan mudah menembus tulang belakang dan memenggal kepalanya. Ketika Teleksikli melihat ini, ia hanya bisa menggigit lidahnya untuk meredam jeritan yang membuncah dalam dirinya. Ia bersumpah akan mencicipi darah pria bermata satu ini sebelum hari-hari itu berakhir. Adapun Berengar, saat ia menyadari tak akan mendapatkan informasi apapun dari orang-orang ini, ia memerintahkan agar nyawa mereka dihabisi. Bunuh mereka, dan cari gadis itu. Dia pasti sudah pergi jauh. Setelah perintah ini diberikan, para anggota garda kerajaan mengangkat senapan mereka dan menembaki para tawanan tanpa ampun sebelum menggeledah sekeliling mereka. Berengar pun menyisir area tersebut untuk mencari petunjuk di mana perempuan itu mungkin bersembunyi. Saat ia melakukan ini, Teleksikli memanjat pohon di atas, mengintai para anggota garda kerajaan Jerman bagaikan jaguar yang licik. Baru ketika mereka sendirian, ia menyerang. Wanita itu merogoh ikat pinggangnya dan meraih kapak berkepala obsidiannya sebelum melompat dari dahan dan mendarat di punggung salah satu tentara Jerman, menutup mulut tentara itu dengan tangannya dan menggorok lehernya dengan mata kapak batunya yang tajam. Selain suara bising akibat jatuhnya, tak ada satu suara pun yang terdengar di sekitarnya, memungkinkannya untuk diam-diam mundur ke pepohonan di atas. Ia mengulangi taktik ini hingga Berengar sendirian, kembali ke tempat kejadian berdarah di mana Kaisar Jerman mengamati sekelilingnya. Sebagai pemimpin orang-orang asing ini, dan orang yang mengeluarkan perintah untuk membantai rekan-rekannya, Teleksikli tahu bahwa kematian Berengar pastilah lambat dan menyakitkan. Karena itu, ia diam-diam mendekatinya saat Berengar sedang berlutut dan mengamati jejak kaki. Tepat ketika ia hendak melumpuhkan targetnya, Berengar berbalik dan mengangkat revolvernya ke wajahnya, sambil mengucapkan sepatah kata. Gadis pintar. Namun, sesaat kemudian, ekspresi puas Berengar lenyap dan digantikan oleh ketakutan saat mata kuning predator terhebat di wilayah ini menampakkan diri dari balik bayangan. Selagi Teleksikli memburu anak buah Berengar, ia juga dikejar oleh seekor jaguar ganas, yang murka melihat kerabatnya yang terbunuh dipajang dengan begitu gagah di atas sosok telanjang wanita itu. Berengar bereaksi sebelum jaguar itu sempat menerkam, mendorong perempuan itu menjauh, dan mengangkat pedangnya ke udara saat makhluk itu melompat ke tempat perempuan itu berlutut, menusuk dirinya sendiri dalam prosesnya. Jaguar itu meratap dan meraung seperti sedang sekarat, berusaha sekuat tenaga untuk membawa pria yang telah begitu kejam menusuk perutnya ke alam baka. Kaisar Jerman berjuang meraih revolvernya yang terjatuh ke lantai dalam perebutan sambil menghindari gigi-gigi tajam makhluk itu, yang mengatup ke arah lehernya, mencoba merenggut nyawanya. Satu-satunya yang menahannya adalah pedang yang tertancap di perutnya. Akhirnya, Berengar meraih pistol itu dan mengarahkannya ke tengkorak makhluk itu, menekan pelatuknya, dan meledakkan otaknya. Setelah membunuh jaguar itu, Berengar mengambil pedangnya dan memasukkannya ke dalam sarungnya. Saat ia tersadar, ia menyadari bahwa wanita itu telah mengambil posisi bertarung dan mengepungnya. Jelas, tarian kecil mereka masih jauh dari selesai. Menyadari bahaya yang mengancamnya, Berengar mengangkat revolvernya sekali lagi dan mendesah berat tanda kalah sebelum mengungkapkan pikirannya. Aku sungguh tak ingin membunuhmu. Membunuh perempuan muda cantik sepertimu melanggar kode etikku. Kupikir dengan menyelamatkan nyawamu, kau mungkin datang dengan damai, tapi aku tahu dari kebencian di matamu bahwa ini hanya akan berakhir dengan salah satu kematian kita. Maafkan aku, tapi waktumu telah tiba. Tepat saat ia hendak menarik pelatuk, gadis itu menerkamnya bagai binatang buas, membuatnya gagal menembak. Gadis itu mencengkeramnya dan melemparkan mereka berdua dari tepi tebing terdekat. Keduanya jatuh ke tanah dan bebatuan di bawah, jatuh ke sungai, tak sadarkan diri. Saat kedua rival itu tersadar, mereka pasti sudah hanyut ke hilir, ke negeri asing yang asing. Bab 619 bekerja sama untuk bertahan hidup. Berjam-jam telah berlalu sejak Berengar dan Teleksikli jatuh dari tepi tebing. Terbaring di dasar sungai, Kaisar Jerman muda terbangun dari pingsannya dengan kepala pusing dan tubuh basah. Naluri pertamanya adalah melihat sekeliling dan mengamati sekelilingnya. Saat akhirnya ia tersadar, ia menyadari bahwa ia sendirian di hutan, hanya dengan pedang dan beberapa peluru lepas untuk menemaninya. Setelah menyadari hal ini, ia mati-matian mencari kompasnya, yang langsung ia sadari hilang. Kompas itu pasti terjatuh dari kantongnya saat ia jatuh dari tebing, atau begitulah yang ia duga. Berengar mengerang sambil meregangkan kakinya, lalu bangkit dari dasar sungai, meregangkan tubuhnya yang pegal untuk memastikan semuanya masih berfungsi. Setelah memastikan bahwa ia secara ajaib tidak terluka, Berengar menatap ke kejauhan.
Tebing-tebing berhutan yang luas dan sungai yang relatif sempit mengelilinginya. Selain itu, yang bisa ia lihat hanyalah air terjun di kejauhan. Satu pikiran terlontar dari bibirnya saat ia menyadari situasi genting yang sedang ia hadapi. Aku benar-benar kacau. Ia hanya punya satu harapan, menemukan wanita yang bersamanya jatuh dari tebing, dan memaksanya untuk membawanya kembali ke perkemahan. Sayangnya, wanita itu tidak berada di dekatnya, dan sangat mungkin wanita itu mengalir melalui jalur yang berbeda di sungai. Dengan hanya satu titik acuan yang terlihat olehnya, Berengar menuju mata air di bawah air terjun, berharap menemukan sesuatu yang berharga. Berengar berjalan beberapa ratus meter di tepi sungai yang tak dikenal sebelum tiba di tujuannya, seolah Tuhan berkenan padanya. Saat ia mendekati kolam, ia melihat perempuan yang dikejarnya. Rasa sakit terlihat jelas di wajah cantik perempuan itu saat ia meregangkan pergelangan kakinya dan mengerang kesakitan. Berengar meluangkan waktu sejenak untuk mengamati kecantikan wanita pribumi itu dengan saksama. Ia masih muda, bahkan belum menginjak pertengahan 20-an, dan berambut coklat pendek dengan gaya mirip Bob. Ia memiliki tubuh atletis yang berotot, dengan perut six-pack yang tegas. Jelas, ia menghabiskan banyak waktu untuk berolahraga. Hal itu tidak mengherankan mengingat ia adalah seorang pejuang Jaguar Aztec. Ciri lain yang mencolok adalah cat perang merah yang menghiasi wajah dan tubuhnya, yang menyembunyikan payudaranya yang telanjang. Jika Berengar harus menebak, ia mengenakan kapce, yang menurutnya ukurannya pas untuk wanita bertubuh bugar seperti dirinya. Ia menganggukkan kepala tanda setuju akan kecantikan wanita itu. Tidak semua orang bisa memahami daya tarik wanita yang bugar, tetapi ia adalah pria yang berbudaya dan sangat menghargai kerja keras gadis pribumi ini untuk kesehatannya. Tak lama kemudian, perempuan itu menyadari Berengar sedang mengamatinya dan wajahnya memerah karena malu sebelum meraih kapak obsidiannya dan mencoba menyerangnya. Sayangnya, pergelangan kakinya terkilir parah saat jatuh dan tidak dalam kondisi siap bertarung. Akhirnya, ia jatuh ke sungai, membasahi kulitnya yang sudah basah kuyup dengan air. Berengar memperhatikan hal ini dan terkekeh sebelum membantu wanita itu keluar dari sungai. Hal pertama yang dilakukannya adalah menyita senjatanya, yang langsung ditanggapi wanita itu, berjuang keras untuk mendapatkan kapak obsidiannya. Namun, Berengar lebih kuat dan lebih gesit, sehingga ia dengan mudah mengamankan senjata itu dalam wujudnya. Ia tidak bisa mengambil risiko wanita itu dipersenjatai selama negosiasi. Bagaimanapun, dialah satu-satunya pemandunya untuk keluar dari wilayah asing ini. Namun, memaksanya untuk membantunya akan menghilangkan semua pesonanya, terutama mengingat mereka tidak bisa berkomunikasi satu sama lain melalui bahasa. Perempuan itu meronta-ronta melepaskan diri dari cengkeraman Berengar dan mencoba meninjunya. Namun, Berengar jelas lebih kuat, dan hanya bergulat dengannya hingga jatuh ke tanah sambil menjepit lengannya ke lantai berpasir. Tak ada yang bisa ia lakukan selain mengalihkan pandangan dan menggigit bibir karena takut akan perlakuan terburuk dari penculiknya. Berengar tidak terpancing, dan malah terus memeluknya hingga ia menyerah. Setelah beberapa menit berontak, perempuan itu mendongak kaget, tertegun karena ia tidak memperkosanya. Berengar menyadari kebingungannya dan hanya berbisik di telinganya. Apakah kamu akan bersikap baik sekarang? Meskipun Teleksikli tidak mengerti apa yang dikatakan pria aneh bermata satu itu, dari nada suaranya, ia tahu bahwa itu bukan nada bermusuhan, melainkan nada bercanda. Oleh karena itu, ada ekspresi bingung di wajahnya saat ia mencoba berkomunikasi dengan orang asing dari timur ini. Kau tidak akan mengakui kehebatanku. Berengar tidak tahu apa yang dikatakan perempuan itu, tetapi ia tahu dari nada suaranya bahwa itu adalah sebuah pertanyaan. Karena itu, ia mengambil jalan aman dan berasumsi bahwa perempuan itu bertanya apakah ia akan membunuhnya. Karena itu, ia menggelengkan kepala sebagai jawaban. Tindakannya membingungkan perempuan itu, karena pemerkosaan adalah konsekuensi umum dari perang, dan ia menduga pria berambut pirang ini akan memaksakan diri setelah meraih kemenangan. Melihat kebingungan di wajah wanita itu, Berengar melepaskan kendali dan mengangkat tangannya dengan gestur yang tidak mengancam, mengomunikasikan perlunya kerjasama melalui bahasa tubuh. Ia melakukannya dengan menunjuk pergelangan kaki wanita itu, lalu menunjuk ke tebing di atas. Menekankan bahwa wanita itu tidak mungkin mendaki sendirian. Ia kemudian menunjuk dirinya sendiri dan sekelilingnya sambil menggelengkan kepala. Kamu tidak bisa berjalan, dan aku tidak tahu di mana aku berada. Hanya bersama kita bisa keluar dari lubang ini hidup-hidup. Jadi, haruskah kita bekerja sama untuk mengatasi kesulitan kita saat ini? Setelah beberapa kali gagal, Berengar berhasil menyampaikan pikirannya, meninggalkan wanita itu untuk merenungkan usulannya. Ia tahu itu adalah pilihan terbaiknya untuk bertahan hidup, tetapi jika ia membawa pria ini ke tempat yang aman, ia pasti akan menjadikannya tawanan. Mencegahnya memperingatkan rakyatnya tentang penjajah asing yang telah memasuki tanah ayahnya. Namun, jika ia tidak menerima tawarannya, ia akan mati di sini jauh sebelum pulih dari lukanya. Semuanya bermuara pada nasib yang lebih buruk, ditawan, atau mati.
Jika ia menilai berdasarkan bagaimana bangsanya sendiri memperlakukan tawanan, ia pasti akan memilih mati. Ingin membaca lebih banyak bab? Kunjungi pandanovel.com. Akan tetapi, lelaki ini telah menunjukkan keengganannya untuk menyakitinya, dan jika mempertimbangkan kemungkinan bahwa ia mungkin utusan ular berbulu, atau dewa Quetzalcoatl yang berwujud manusia, maka mungkin mengambil risiko untuk ditawan adalah tindakan yang tepat. Maka, setelah mempertimbangkan dengan saksama, Telexicli menganggukkan kepalanya, dan memberi isyarat kepada Berengar untuk menggendongnya naik ke tebing, sebuah tugas yang siap diemban Kaisar Jerman. Berengar segera mengangkat gadis itu ke posisi gendong dan memerintahkannya untuk membentuk segitiga tubuh di sekelilingnya, mengamankan cengkeramannya di atasnya dan membebaskan tangannya untuk memanjat. Ia harus melawan setiap naluri yang dimilikinya untuk melepaskan diri dari cengkeraman yang begitu kuat, dan sebagai gantinya, ia harus menempuh jalan keluar dari lembah sungai yang sempit itu. Kekuatan yang terpancar dari pria berambut emas ini, yang tak hanya memikul beban tubuhnya sendiri, tetapi juga beban tubuh sang putri Aztek, membuat putri Aztek terkesan. Berengar memanjat tebing seolah-olah ia seorang pemanjat tebing berpengalaman, tak pernah melihat ke bawah, dan tak pernah meraba-raba. Satu kesalahan saja pasti akan berakibat fatal bagi mereka, dan terlepas dari tekanan ini, ia terus memanjat ke langit hingga mencapai tepi tebing. Dengan segenap kekuatan di tubuhnya, Berengar berpegangan erat pada tepi tebing dan menarik dirinya serta Telexicli ke dataran tinggi di atasnya. Keringat mengucur deras di sekujur tubuhnya, dan ia bernapas berat sambil membuka kerah dan medalinya, menarik tunik prajurit berkudanya sambil memamerkan dada pucatnya yang berkilau. Melihat hal ini, Telexicli menyadari dari mana kekuatannya berasal. Ternyata pria ini sama hebatnya dengan rekan-rekannya yang telah ia bunuh, dan tidak hanya mengandalkan kekuatan mistis guntur untuk meraih kemenangan. Saat keduanya beristirahat di birai di atas, sepasang mata bak permata menatap keduanya dari kejauhan. Tersembunyi di dalam hutan, tampaklah sosok perempuan yang wajahnya tertutup hiasan kepala burung. Perempuan asing ini menyeringai saat menyaksikan pelarian keduanya dari lembah sungai. Tanpa disadari Berengar, ia memuji Berengar dan usahanya sambil berbicara dalam bahasa yang telah lama terlupakan. Mengesankan, sekarang aku mengerti kenapa mereka memilihnya, aku tak sabar untuk bermain dengan kaisar muda saat dia memasuki kota kuno. Setelah mengatakan ini, perempuan itu lenyap begitu saja, seolah-olah ia tak pernah ada. Di tempatnya, kabut tebal menghilang dan memenuhi area itu. Berengar dan Telexicli menatap dengan kaget, sama sekali tak menyadari bahwa ada kehadiran supernatural yang bertanggung jawab atas perubahan cuaca yang tiba-tiba itu. Tampaknya kemampuan mereka untuk bernavigasi di tengah hutan lebat telah menjadi masalah yang merepotkan. Bab 620. Pencarian Kaisar yang hilang. Honoria menunggang kuda menembus hutan lebat, mati-matian mencari suaminya yang hilang. Sudah 12 jam sejak Berengar pergi mencari saksi pembantaian Jerman, dan sang putri Bizantium menjadi sangat khawatir. Selama 3 jam terakhir, ia dan para prajurit mencari dengan panik petunjuk apapun tentang keberadaan kaisar mereka yang sedang pergi, tetapi tidak menemukan apapun. Dengan lampu minyak yang diikatkan di leher kudanya, Honoria terus menyelami hutan, mencari pria yang dicintainya. Akhirnya, setelah berjam-jam berusaha, ia mendengar kabar baik ketika salah satu gadisnya memanggilnya dari beberapa meter di depannya. Honoria, kesini, kurasa aku menemukan sesuatu. Mendengar ini, Ratu Bajak Laut menarik tali kekangnya dan menyerbu mengejar rekannya. Di sana, ia menyaksikan pemandangan mengerikan. Sisa-sisa tubuh manusia yang telah dimakan tergeletak di tanah, dengan pakaian compang camping dan senjata berserakan. Hampir mustahil untuk mengidentifikasi orang-orang yang tewas dalam pertempuran ini, sehingga Honoria pun menangis terseduh-seduh, yakin bahwa suaminya telah terbunuh. Namun, sesaat kemudian, seorang prajurit memanjat dari tebing di bawah dan menunjukkan 2 benda, revolver dan kompas milik Berengar, serta beberapa peluru berserakan yang mengikutinya saat ia jatuh ke sungai. Ketika Honoria menyadari hal ini, ia merasa jantungnya akan meledak, dan segera meminta klarifikasi tentang apa yang telah terjadi. Apa yang kau temukan? Apa kaisar sudah mati? Pria itu menggelengkan kepalanya sebelum menyampaikan informasi yang telah dikumpulkannya dari situs tersebut. Tampaknya telah terjadi pertikaian bersenjata. Dilihat dari senjata-senjata yang kami temukan berserakan di tempat kejadian perkara, para pengawal kerajaan telah tewas, begitu pula beberapa musuh. Namun, dilihat dari kondisi lereng bukit, kaisar terlempar dari tebing dan jatuh ke sungai di bawahnya, kemungkinan besar mengapung di hilir. Ada kemungkinan beliau masih hidup. Honoria menghela napas lega saat mendengar ini, dia mengambil beberapa saat untuk menyeka air matanya, dan menguatkan tekadnya sebelum mengeluarkan perintahnya. Lalu apa yang kita tunggu? Kita harus segera menyusuri sungai ini. Aku tidak akan beristirahat sampai aku menemukan suamiku, atau apapun yang tersisa darinya. Prajurit itu segera memberi hormat kepada Putri Bizantium dan menjawab ya. Baik, Bu. Setelah mengatakan itu, Honoria mengeluarkan pistol suar dan menembakkan suar hijau langsung ke langit,
menandai lokasi mereka kepada tim pencari terdekat, memberitahu mereka bahwa mereka telah menemukan petunjuk keberadaan Kaisar. Setelah itu, ia memberikan perintah tambahan. Suruh beberapa orang tetap di sini dan jelaskan situasinya. Sisanya, ikut aku. Kita harus menemukan Berengar sebelum sesuatu terjadi padanya. Aku berdoa kepada Tuhan agar kita tidak terlambat. Setelah berkata demikian, dia menarik tali kekang sekali lagi dan menyerbu menuruni lereng bukit, ke lembah sungai, mengikuti alirannya ke hilir dengan harapan putus asa bahwa dia dapat menemukan kekasihnya dengan selamat. Saat Honoria mencari Berengar, ia berada di tengah kabut tebal di dalam hutan di atas lembah sungai, berkeliaran tanpa tujuan, berdoa kepada dewa manapun yang mendengarkan, berharap jaguar atau ular berbisa yang tersembunyi tidak memanfaatkan kondisi buruknya. Terikat di punggungnya dalam segitiga tubuh adalah putri kekaisaran Aztec. Meskipun Berengar tidak menyadarinya, beberapa peristiwa telah berubah dalam garis waktu ini yang memungkinkan kekaisaran Aztec terbentuk 1 dekade lebih awal, dan wanita yang dikejarnya dengan begitu kejam sebenarnya adalah putri ketiga mereka yang telah memilih untuk menjalani kehidupan sebagai prajurit jaguar. Saat keduanya berjalan tanpa tujuan melintasi medan berbahaya itu, seberkas cahaya berkilauan muncul di kabut. Warnanya zamrud, dan bergerak di tanah mengikuti setiap langkah Berengar, seolah menyediakan jalur aman bagi mereka berdua. Berengar tertegun melihat ini. Mungkin ia sedang berada di tengah-tengah pertemuan supernatural lainnya. Sementara itu, Telexictli mulai berbicara dalam bahasanya sendiri. Anehnya, Berengar kini bisa mengerti kata-katanya. Ya Tuhan, mungkinkah itu? Berengar segera menoleh ke belakang dan ke arah wanita itu dengan terkejut sebelum mengungkapkan ketidakpercayaannya dalam bahasa Jerman. Apa yang baru saja kamu katakan? Kini giliran Telexictli yang tercengang. Meskipun ia mendengar kata-kata asing dalam bahasa Jerman, ia dapat memahaminya dengan sangat jelas. Ia langsung bertanya apakah ia mendengar sesuatu dan meminta klarifikasi. Kamu bisa mengerti aku? Berengar menganggukkan kepalanya tanpa suara dengan ekspresi bingung. Bagaimana mungkin? Namun, ketika dipikir-pikir lagi, ia sebelumnya telah memahami gadis yang ia yakini sebagai Dewi Jermanik kuno Baduhena. Ketika ia mendapatkan penglihatan itu di hutan di perbatasan Frisia, ia dapat memahami gadis kecil itu dengan jelas, meskipun ia berbicara dengan bahasa Jerman kuno yang telah terlupakan. Ingin membaca lebih banyak bab? Kunjungi panda.novel.com. Keduanya saling menatap tak percaya. Ada begitu banyak pertanyaan yang ingin mereka ajukan, tetapi sebelum sang putri Aztec sempat menanyakan pertanyaan yang paling berkecamuk di benaknya, Berengar menyela. Kita sebaiknya menyimpan pertanyaan apapun untuk nanti dan mengikuti jalan ini. Aku ragu makhluk apapun yang bertanggung jawab atas semua ini akan senang jika kita menyimpang dari karpet merah yang telah mereka siapkan untuk kita. Meskipun Berengar telah menggunakan idiom dari kehidupan masa lalunya, entah bagaimana gadis itu mengerti maksudnya, dan hanya menganggukkan kepala dalam diam sementara keduanya menyusuri jalan setapak yang bercahaya. Setelah beberapa mil, mereka tiba di reruntuhan peradaban kuno yang terbengkalai. Berengar menatap piramida-piramida yang ada di kota itu dengan ekspresi terkejut. Namun, ada satu keajaiban arsitektur yang menonjol di atas semua keajaiban lainnya, dan ketika Berengar menyaksikan kemegahannya, ia mengungkapkan satu-satunya pikiran yang terlintas di benaknya. Piramida matahari, bagaimana ini mungkin? Berengar menatap kota kuno yang terbengkalai itu dengan tatapan takjub. Berbeda dengan apa yang ia duga, kota yang telah terbengkalai selama hampir 1000 tahun itu berada dalam kondisi prima, seolah-olah telah dirawat selama bertahun-tahun tanpa sedikit pun tanda-tanda kerusakan. Telexictli langsung menatap Berengar dengan tak percaya. Ia tak habis pikir bagaimana orang asing dari seberang lautan ini bisa tahu tentang kota besar Teotihuacan dan hanya bisa mendengus sebagai tanggapan. Mustahil, kota para dewa hanyalah reruntuhan. Aku telah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Apapun tempat ini, ia masih utuh, seolah-olah baru ditinggalkan beberapa hari yang lalu. Berengar menggelengkan kepala. Ia tidak punya jawaban untuk pertanyaan ini, tetapi ia tahu pasti bahwa yang sedang ia lihat adalah kota Teotihuacan. Tepat ketika ia hendak menceramahi gadis itu, seorang perempuan muncul entah dari mana, mengenakan hiasan kepala berbulu berbentuk burung. Hiasan itu benar-benar menutupi wajahnya. Ketika Berengar melihat ini, dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan dewa pagan lain, dan dia langsung berlutut di hadapan sang dewi. Di sisi lain, Telexictli menjerit kaget dan berteriak kepada wanita aneh yang muncul entah dari mana. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Wanita itu menyeringai di balik penutup kepalanya sebelum melambaikan tangannya. Saat itu juga, Telexictli tertidur di punggung Berengar. Berengar menelan ludah karena takut wanita itu akan menyakitinya, tetapi meskipun ragu-ragu, ia tetap teguh pada pendiriannya. Melihat hal ini, wanita itu terkekeh sebelum mengungkapkan ketidakpercayaannya. Jadi, dia memberimu anugerah keberanian. Menarik. Aku tak pernah menyangka akan melihat hari di mana nenek sihir itu dengan bebasnya memberikan hadiah yang begitu hebat.
Berengar segera tahu siapa yang sedang dibicarakannya dan menatap wanita di depannya dengan tak percaya sebelum menyuarakan pikirannya. Nenek tua. Dewi misterius itu terkekeh saat mendengar ini sebelum mengkritik kenaifan Berengar. Dia mungkin terlihat seperti anak kecil, tapi percayalah ketika aku bilang dia lebih tua dariku. Meskipun aku tidak heran kau tidak menyadari hal seperti itu. Lagi pula, bangsamu tidak memiliki bahasa tulis pada masa setelah apa yang kau sebut zaman perunggu Nordik. Berengar tak percaya dengan apa yang didengarnya. Wanita ini tak hanya mengaku sebagai dewi, tetapi juga tahu tentang kaumnya. Wanita misterius itu hanya terkikik melihat raut wajah Berengar dan melontarkan komentar samar untuk memperjelas masalah. Apa kau serius berpikir bahwa hanya karena kalian manusia tidak punya sarana untuk berkomunikasi jarak jauh, kami para dewa terikat aturan yang sama? Maksudku, bagaimanapun juga, kami kan dewa. Jadi, ya, aku tahu tentang panteon-panteon lain, dan sejarah orang-orang yang menyembahnya. Berengar berusaha memahami apa yang didengarnya, tetapi wanita itu memotongnya sebelum dia sempat meminta klarifikasi. Tinggalkan gadis itu. Aku berjanji padamu bahwa dia akan aman di dalam batas kotaku. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan berdua saja. Berengar tidak mempertanyakan perintah yang diberikan kepadanya dan hanya menundukkan kepalanya sebelum meninggalkan Telek Sikli saat ia berjalan menuju piramida yang jauh, mengikuti sosok melengkung dewi misterius itu ke kuilnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.